Jadi, apakah kalian di medan perang Jiushu berencana untuk memberontak? Raut wajah Zhuo Ming semakin dingin, tetapi ia tidak goyah sedikit pun mendengar kata-kata Qian Ming. Karena kalian berencana untuk memberontak, aku hanya perlu menyampaikan beritanya. Bukan hanya kalian, tetapi semua orang di medan perang Jiushu akan kehilangan nyawa mereka. Haha, kita sudah merencanakan begitu lama, bagaimana mungkin kita tidak melakukan apa-apa? Zhuo Ming, apakah begitu naif sampai berpikir bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Soal beritamu itu, kurasa tidak bisa disebarkan. Qian Ming menyeringai aneh, melipat tangannya, dan tertawa dingin. Mendengar ini, wajah Jun Ming menjadi dingin. Setelah bertukar pandang dengan 8 ahli lainnya dari Sekte Jiu Tianxuan, ke-9 orang itu menjentikkan jari hampir bersamaan. Tiba-tiba, kilatan cahaya keemasan muncul di depan mereka secara bersamaan, dan kemudian mereka mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan. Apakah Yuan Ling sedang mengirim pesan? Melihat pemandangan ini, ekspresi Qian Ming semakin aneh, tetapi dia tetap tidak berniat menghentikannya. Sinar cahaya keemasan menyambar keluar dalam sekejap, tetapi tepat saat hendak menembus kehampaan, gas hitam pekat tiba-tiba muncul di kehampaan, lalu menelan cahaya keemasan itu seperti mulut besar. Melihat ini, ekspresi para ahli dari Sekte Misterius 9 Surga tiba-tiba berubah. Ekspresi ahli Paviliun Hualong juga berubah, dan ia melancarkan pukulan dahsyat. Sebuah kekuatan mengerikan langsung meraung, dan sepertinya satu pukulan akan menghancurkan energi hitam itu sepenuhnya. Namun, pada saat ini, energi hitam yang semakin pekat menyebar, langsung menelan angin tinju itu. Kekuatan Ibel. Melihat pemandangan ini, raut wajah para orang berkuasa di Paviliun Hualong menjadi sangat jelek. Haha, kali ini untuk membasmi kalian semua dari Sekte Jiu Tianxuan di tempat, kami telah mengundang seorang Jenderal Ibel Surgawi. Jangan khawatir, apa yang kami lakukan di sini tidak akan pernah diketahui oleh petinggi Sekte Jiu Tianxuan kalian. Bahkan jika ketahuan, Tuan Jenderal Ibel Surgawi telah berjanji kepada kami bahwa seseorang secara alami akan menghentikan kami, hehe. Qian Ming memperhatikan tindakan para pria kuat dari Sekte Jiu Tianxuan di bawah sambil tersenyum, dan ekspresi di wajahnya sangat lucu. Jenderal Ibel, mendengar gelar ini, ekspresi para sakti dari Jiu Tianxuan Zong berubah hampir bersamaan, dan mereka jelas ketakutan dengan gelar ini. Aku tak menyangka bahkan Jenderal Ibel Surgawi pun diundang olehmu. Qian Ming, kau sungguh tak takut mati. Kau pasti tahu makhluk macam apa Ibel Surgawi ekstrateritorial itu, kan? Zhou Tai dari Sekte Ling Tian sedikit mengernyit, lalu berkata dengan ringan. Hehehe, kenapa kita tidak tahu apa itu Ibel ekstrateritorial? Bukankah itu hanya sesuatu yang melahap para prajurit? Namun, Sekte Jiu Tianxuanmu telah mengeksploitasi kami, orang-orang di medan perang Jiushu, selama beberapa generasi. Dibandingkan dengan keduanya, kami lebih suka dilahap daripada menjadi Nangui dan Guk-Guk yang dibesarkan oleh Sekte Jiu Tianxuanmu selama beberapa generasi. Qian Ming tertawa muram, dan ekspresinya sangat muram saat ini. Dan sekarang, yang harus kita lakukan sangat sederhana, yaitu membasmi semua orang kuat dari Sekte Jiu Tianxuan di sini dan para jenius yang telah kalian pilih dengan susah payah. Dan mulai sekarang, medan perang Jiushu ini akan benar-benar menjadi dunia kita. Di puncak Gunung Jiushu, sosok-sosok berbakat dan berkuasa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sangat muram saat ini. Pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan mereka, dan kata-kata Qian Ming semakin mendistorsi ekspresi mereka. Para ahli ini, yang berasal dari seluruh benua Xuanwu, memiliki penglihatan yang tajam. Mereka dapat dengan mudah menyadari bahwa jika makhluk-makhluk di langit bertindak, menghadapi kerumunan di bawah tidak akan menjadi masalah besar. Ekspresi Du Fei sedikit berubah. Bahkan ia tak menyangka aliansi yang disebut-sebut ini, orang-orang dari medan perang Jiushu, bisa begitu murah hati. Saat ini, mustahil menjelaskan apa yang sedang terjadi, dan mustahil membedakan yang benar dan yang salah. Dalam situasi seperti itu, kedua belah pihak pada dasarnya berada dalam situasi hidup dan mati. Ekspresi Zhou Tai berubah agak muram saat ini. Ia menatap Qian Ming dalam diam sejenak sebelum berbisik, entah klaimmu benar atau salah, sepertinya tidak ada gunanya membahasnya sekarang. Namun, kau tidak berpikir kami bersembilan di sini akan duduk diam dan menyaksikanmu menunjukkan kekuatan sucimu, kan? Hahaha, siapa yang berani mengabaikan orang-orang kuat dari Sekte Jiu Tianxuan? Kami, orang-orang di medan perang Jiushu, sangat menyadari reputasimu yang gemilang. Qian Ming tertawa terbahak-bahak, tatapannya sedikit beralih di antara 9 orang yang hadir, akhirnya tertuju pada Zhou Tai dari Sekte Ling Tian. Dari semua yang hadir, yang paling ia takuti bukanlah Sekte Taichu Junwu, atau orang-orang dari Aula Wuling atau Aula Huangquan, melainkan Zhou Tai dari Sekte Ling Tian.
Ia sangat takut pada orang-orang dari sekte ini. Hanya saja, terlalu merepotkan untuk bertarung melawan kalian, orang-orang kuat dari sekte Jiu Tianxuan. Menurutku, aku hanya perlu menjebak kalian, lalu menyerahkan kalian kepada Jenderal Tianmo, lalu semuanya akan berakhir. Qian Ming merentangkan tangannya dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk menjebak kami. Zuo Ming mencibir. Zuo Ming, kau masih saja sombong. Tapi, kupikir kau harus mengerti, karena aku berani bicara seperti ini, aku harus siap. Qian Ming menyeringai, lalu ia melihat tangannya melambai-lambai dengan keras, dan bekas-bekas di tangannya mengembun seperti kilat. Hukum Ibel Surgawi Agung, menyegel surga dan memenjarakan para dewa. Pada saat teriakan rendah Qian Ming terdengar, di belakangnya, selusin pria kuat dengan udara hitam di sekujur tubuh mereka tertawa aneh, dan kemudian segel tangan mereka berubah dengan cepat. Ledakan dentuman. Saat segel tangan para master itu berubah, seluruh ruang tiba-tiba bergetar, lalu terlihat sinar cahaya hitam pekat melesat keluar dari segala arah, lalu dengan cepat berkumpul menjadi satu, bagaikan sangkar, mengurung 9 master Jiu Tianxuan Sek di dalamnya. Dor, dor, dor. Dan tepat saat pilar cahaya hitam pekat ini muncul, 9 ahli dari Jiu Tianxuan Zong juga bergerak cepat, ekspresi mereka berubah drastis. Dalam sekejap, gelombang mengerikan terus berhamburan keluar dan langsung jatuh dengan deras ke pilar cahaya hitam pekat tersebut. Formasi Ibel Surgawi ini diajarkan langsung oleh Jenderal Ibel Surgawi. Membasmimu mungkin merepotkan, tapi menjebakmu tidak terlalu sulit, kata Qian Ming dengan raut wajah garang. Percepat gerakannya, kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini keluar. Ya, mengikuti perintahnya, selusin pria kuat di belakangnya langsung mempercepat serangan mereka. Mereka segera menyadari bahwa dengan masuknya energi sejati gelap mereka, formasi tersebut menjadi semakin kuat. Hanya dalam sekejap mata, serangan pria kuat Jiu Tianxuan Zong menjadi tidak efektif. Yang Zhen, bawa anak buahmu untuk menghadapi orang-orang di bawah dan rebut istana Jiushu serta cermin harta karun Yin Yang. Dengan dua benda ini, kita akan dapat sepenuhnya mengendalikan ruang ini. Tentu saja, jika ada yang mau bergabung dengan kita, silakan bergabung. Dan jika ada yang tidak mau bergabung, basmi mereka tanpa ampun. Tatapan Qian Ming segera tertuju pada pria kuat di luar istana Jiushu di bawah, dan sesaat kemudian, ia mencibir. Ya, saat suara Qian Ming jatuh, dalam sekejap, puluhan sosok terlihat bergegas keluar dari awan hitam, dan gelombang yang sangat kuat terus memancar dari mereka. Tatapan Du Fei dengan cepat beralih ke puluhan sosok kuat, dan pupil matanya sedikit mengecil. Di antara puluhan sosok itu, salah satunya adalah utusan wilayah barat yang pernah ia lawan sebelumnya. Tak disangka, orang ini masih hidup. Pada saat ini, Ye Qingma juga berada di antara kerumunan di udara, tetapi luka-luka di tubuhnya tampaknya telah sedikit pulih. Tatapan dinginnya jatuh pada Du Fei, penuh dengan niat membasmi yang ganas. Pada saat yang sama, ekspresi para tokoh berpengaruh di puncak gunung Jiushu menjadi muram. Pada saat ini, tujuan mereka yang berada di medan perang Jiushu menjadi jelas. Mereka tidak hanya ingin merebut istana Jiushu dan cermin harta karun Yin Yang untuk menguasai wilayah ini, tetapi mereka juga berniat untuk memusnahkan semua orang yang hadir. Situasi ini sungguh mengerikan. Di langit, puluhan sosok muncul dan melangkah maju bersamaan. Dalam sekejap, mereka muncul di puncak gunung Jiushu, lalu menatap orang-orang kuat di bawah dengan tatapan geli. Cek-cek, apa mereka ini para jenius super perang Kyushu? Sepertinya mereka tidak istimewa. Di depan puluhan sosok itu, seorang pria berwajah agak feminin berkata sambil tersenyum. Haha, setelah kita menguasai ruang ini, kita bisa menjadikan para jenius super ini budak kita. Kurasa itu akan menyenangkan. Di belakang pria feminin itu, seorang pria kekar berwajah garang menjilat bibirnya dan berkata dengan seringai sinis. Hahaha, mendengar ini, orang-orang di langit yang diselimuti aura hitam samar tertawa terbahak-bahak, dan tampaknya mereka seolah-olah tidak menganggap serius para lelaki super kuat dari kekaisaran surgawi di bawah ini. Adegan ini membuat ekspresi para prajurit perkasa di puncak gunung Jiushu berubah muram. Semua orang yang hadir menjadi sombong dan angkuh, dan kini mereka harus menanggung ejekan seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Namun, betapapun marahnya mereka, tak seorang pun berbicara dalam situasi ini. Lagi pula, situasi saat ini memang tampak buruk. Baiklah, jangan buang-buang waktu kita ngobrol di tempat seperti ini. Yang penting kita langsung ke pokok permasalahan. Di depan kerumunan di langit, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan ringan. Saat ia berbicara,
tawa di sekitarnya langsung berhenti. Jelas sekali bahwa status orang ini di kelompok ini jelas tidak rendah. Kemunculan orang ini langsung menenangkan suasana. Tatapan acuh tak acuh pria berjubah hitam itu perlahan menyapu ke bawah, perlahan menyapu sosok-sosok perkasa di luar istana Jiushu. Saat tatapannya beralih, aura samar yang sangat kuat terpancar darinya. Intensitas aura ini mengirimkan hawa dingin ke hati banyak orang. Siapa Du Fei pria berjubah hitam itu melirik semua orang dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia belum menemukan seseorang yang memuaskannya, lalu berbicara dengan ringan. Mendengar ini, semua orang di ruangan itu sedikit terkejut, lalu mata semua orang tertuju pada sosok ramping. Namun, ini tampak normal. Du Fei adalah pemimpin perang Kyushu, jadi tidak berlebihan jika pihak lain menyebut Du Fei secara spesifik. Alis Du Fei sedikit berkerut saat ini, tetapi dia masih mengangkat kepalanya, menatap pria berjubah hitam itu, dan berkata dengan ringan ada apa. Apakah kau masih mengenalinya? Pria berjubah hitam itu menatap Du Fei dengan saksama sejenak, lalu melambaikan tangannya. Segera, seorang pria berwajah kesal melangkah maju. Dia adalah utusan wilayah barat yang dikalahkan oleh Du Fei di hutan hantu Laut Mati. Hehehe, Du Fei sayang, kau masih ingat apa yang kukatakan sebelumnya? Kau akan menyesal. Utusan wilayah barat itu menatap Du Fei dengan senyum sinis di sudut mulutnya. Aku tak pernah menyangka kau bisa bertahan dalam keadaan seperti itu. Sepertinya aku meremehkanmu. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku pasti akan berusaha lebih keras untuk menghabisimu. Kata Du Fei sambil melirik utusan wilayah barat. Saat itu, utusan itu bukan tandingannya, dan bahkan sampai sekarang, Du Fei tidak menganggapnya serius. Haha, kau terus saja bicara keras. Sebentar lagi, kalian semua akan menjadi tumpukan mayat. Saat itu tiba, kukira kalian akan mengerti bagaimana nasib kalian nanti. Kata utusan wilayah barat dengan wajah garang. Baiklah, cukup omong kosongnya. Karena kau yakin orang ini Du Fei, itu saja. Pria berjubah hitam itu melirik Du Fei dengan acuh tak acuh sebelum melambaikan tangan untuk memberi isyarat kepada utusan wilayah barat agar mundur. Tatapan acuh tak acuhnya tertuju pada Du Fei sejenak sebelum ia perlahan berkata, Du Fei, kau telah berulang kali menghancurkan rencana aliansi kita. Bukan hanya utusan wilayah barat, tetapi bahkan pion-pion yang telah susah payah kita siapkan Yang Zeng, Ye Qingma, Jun Zuodong semuanya dihancurkan olehmu. Jadi, kau benar-benar musuh bebuyutan aliansi kita. Awalnya, menurutku, makhluk merepotkan sepertimu harus segera dibasmi. Namun, karena wakil ketua aliansi telah berbicara, kita harus mengikuti perintahnya. Pada saat itu, pria berjubah hitam itu tersenyum aneh. Kemudian, ia dengan santai membalikkan tangannya, dan sebuah pil hitam tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Udara hitam berputar di permukaan pil itu, dan yang paling aneh adalah saat pil itu muncul di telapak tangannya, pil itu mulai berdetak sedikit seperti jantung. Sebuah kekuatan aneh terpancar darinya, membuatnya sulit untuk melihatnya secara langsung. Benda ini disebut benih Ibel. Benih ini dimurnikan secara pribadi oleh Jenderal Ibel dari luar wilayah. Jika kau menelan benda ini, kau akan memiliki energi Ibel di dalam tubuhmu. Mulai saat itu, kau bisa dianggap sebagai anggota klan Ibel. Du Fei, selama kau menelan benda ini di hadapanku hari ini, kau akan menjadi anggota aliansiku mulai sekarang. Terlebih lagi, dengan kualifikasimu, benih Ibel ini mungkin bisa membuatmu menembus batas saat ini. Bagaimana? Apakah benda ini bagus? Pria berjubah hitam itu memegang benih Ibel di tangannya dan menatap Du Fei sambil tersenyum. Tuan Yang Zhen, mungkin tidak pantas memberikan benih Ibel kepada orang ini. Ada sesuatu di dalam tubuhnya. Pupil mata Jun Zuodong tiba-tiba mengecil ketika melihat pemandangan ini, tetapi dia sudah melangkah maju dan berbicara dengan cepat. Diam, Yang Zhen mengibaskan lengan bajunya dan menyemburkan aliran qi dengan ganas ke wajah Jun Zuodong, menghalangi bagian kedua kalimatnya. Maksudku, kapan kau, guk-guk liar, punya hak bicara? Mendengar ini, raut wajah Jun Zuodong tiba-tiba membeku, lalu tatapan sinis terpancar di matanya, tetapi ia tidak banyak bicara. Ia malah mencibir dan langsung mundur ke kerumunan. Du Fei, aku memberimu dua pilihan sekarang. Pertama, telan benih Ibel ini dan jadilah anggota aliansiku mulai sekarang. Kedua, mati. Yang Zhen menatap Du Fei dengan tenang dan berkata dengan serius, juga, kurasa aku perlu mengingatkanmu bahwa tidak semua orang memenuhi syarat untuk menelan benih Ibel ini. Bahkan jika kalian, para ahli dari Sekte Jiu Tianxuan, ingin bergabung dengan kami hanya akan memilih yang terbaik. Jadi, Du Fei, pikirkan baik-baik dan jangan lewatkan kesempatan ini. Apakah Yang Zeng, Ye Qingma,
dan Jun Zuodong semuanya memiliki apa yang disebut kekuatan evil. Setelah menelan benda ini pada saat ini, tatapan Du Fei perlahan berubah serius. Tatapannya tertuju pada apa yang disebut benih evil. Setelah beberapa saat, ia perlahan menghela napas lega. Dari apa yang disebut benih evil, ia bisa merasakan kekuatan yang sangat jahat dan sangat menakutkan, dan kekuatan ini milik evil dari luar wilayah tersebut. Apa-apa kau sudah memikirkannya matang-matang, tanya Yang Zhen sambil tersenyum. Setelah mendesah pelan, Du Fei mengalihkan pandangannya dari spesies evil itu. Ia lalu menatap Yang Zhen dengan sangat serius sebelum menggelengkan kepala dan berkata dengan tenang, aku tidak tertarik menjadi pengikut klan evil ekstrateritorial. Bagus sekali. Di udara, tatapan Yang Zhen menjadi sangat dingin saat ini. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Sepertinya kau benar-benar tidak ingin merekrutku. Du Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya melihat ketegasan Yang Zhen. Sudah kubilang, untuk orang sepertimu, aku lebih suka melenyapkannya sekarang juga, kata Yang Zhen tenang, lalu melangkah maju, mengulurkan tangannya ke arah Du Fei, sedikit menekuknya, dan berkata dengan tenang, silakan, mari kita lihat berapa lama kau, yang disebut-sebut sebagai nomor 1 di perang Kyushu, bisa bertahan melawanku. Kalian harus menemukan cara untuk mengumpulkan semua orang. Tak peduli aku menang atau kalah, kita harus bersatu untuk melawan orang-orang itu. Kalau tidak, jika istana Jeushu dan cermin harta karun Yin yang jatuh ke tangan orang-orang ini, semuanya akan kacau. Du Fei berbalik dan berbicara kepada Chu Ling dan yang lainnya di belakangnya. Kalian juga harus berhati-hati. Chu Ling dan yang lainnya ragu sejenak, lalu mengangguk. Situasi saat ini sangat sederhana. Karena semua orang kuat Jiu Tianxuanzong sedang terjebak saat ini, maka Du Fei, sebagai puncak perang Jeushu, setara dengan tulang punggung semua orang kuat yang hadir. Dalam hal ini, ia memang memenuhi syarat untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Du Fei mengangguk pelan, lalu perlahan menghela napas lega. Awalnya, hal semacam ini bukan gilirannya untuk bertindak, tetapi Du Fei tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa ia membawa pil petir surgawi hari ini dari orang-orang ini. Jika ia tidak ingin diburu tanpa henti oleh klan evil ekstrateritorial di masa depan, maka cara terbaik adalah bergabung dengan orang-orang dari Sekte Jiu Tianxuan dan membasmi orang-orang ini sepenuhnya. Untuk mencapai ini, hal pertama yang harus dilakukan sekarang adalah mencegah orang-orang ini merebut istana Jeushu dan cermin harta karun Yin Yang. Selama ia tidak kehilangan kendali atas medan perang Jeushu, maka ia masih punya kesempatan. Dengan pemikiran ini, Du Fei pun melangkah maju, sosoknya langsung melayang di udara, dan tatapan tajam terpancar di matanya. Setelah menatap Yang Zhen sejenak, Du Fei menirukan lawannya, mengulurkan telapak tangannya, sedikit menekuknya, dan berkata dengan tenang, silakan, biarkan aku melihat seberapa kuat kalian, para pejuang tangguh dari medan perang 9 provinsi, yang membawa benih evil. Aku hanya berharap kalian tidak berakhir seperti Jun Zuodong dan yang lainnya. Ekspresi Yang Zhen berubah dingin karena sikap Du Fei. Ia menatap Du Fei dengan mata menyipit. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dingin dan berkata, nak, jangan berpikir kau tak terkalahkan hanya karena kau cukup beruntung mendapatkan pil petir surgawi. Hari ini, aku akan membuatmu mengerti betapa tingginya langit dan betapa tebalnya bumi. Semuanya, hentikan semua ini dan jangan beri siapapun kesempatan untuk menyerang. Setelah aku membereskan anak ini, aku akan datang dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Yang Zhen mencibir, dan setelah memberi perintah kepada banyak orang kuat di belakangnya, dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya ke depan, lalu menunjuk ke arah Du Fei. Ya, mengikuti teriakan Jun Zuodong Sub-Zero, orang-orang kuat di belakangnya bereaksi cepat, lalu sosok mereka langsung menyebar ke dalam kehampaan, menghalangi semua rute mundur orang-orang kuat di bawah. Pada saat yang sama, ketika Jun Zuodong mengarahkan jarinya, energi langit dan bumi di sekitarnya langsung terkoyak, dan cahaya hitam yang mengerikan muncul dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang sangat tajam, langsung merobek kehampaan, dan melesat ke arah Du Fei yang berada dalam postur yang sangat mengerikan. Desir, cahaya hitam itu merobek kehampaan dengan kecepatan tinggi, menyebabkan ruang berputar cepat, seolah-olah semuanya langsung menjadi abu di depan sinar cahaya ini. Apa? Melihat serangan yang sangat kuat ini, Xiao Zi dan yang lainnya terkejut. Jelas, Yang Zhen tidak siap membiarkan Du Fei melancarkan beberapa serangan lagi. Serangan sekuat itu tidak mungkin dihindari. Sambil menatap gerakan ini, ada kilatan di mata Du Fei. Karena berada di dalam permainan, ia tentu saja lebih memahami bahwa kekuatan serangan Yang Zhen berada di luar imajinasinya. Orang ini setidaknya memiliki kekuatan seorang master bela diri tingkat rendah tingkat 5. Dibandingkan dengan Yang Zhen hari itu, ia mungkin bahkan lebih kuat.
Dengan serangannya seperti ini, aku tidak akan mampu menghindar, apalagi melawan. Desir, saat pikiran Du Fei berubah, serangan itu mendarat dengan keras di depannya. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang kuat yang hadir sedikit berubah dalam sekejap. Ledakan, suara berat tiba-tiba menggema di seluruh tempat, dan seketika, raut wajah para tokoh berpengaruh dari semua pihak yang terlibat dalam perang Jiushu berubah drastis. Apakah harapan mereka untuk menjadi yang teratas dalam perang Jiushu sudah berakhir? Hehehe, kau cari mati saja. Utusan wilayah barat dan yang lainnya menatap pemandangan ini dan tak kuasa menahan tawa aneh. Dia belum mati. Yang Zen, yang berdiri di depan, sedikit mengernyit saat ini, lalu berbicara dengan ringan, tetapi bahkan suaranya mengandung sedikit kejutan dan keraguan. Apa belum mati mendengar kata-kata Yang Zen? Ekspresi para utusan wilayah barat dan yang lainnya sedikit berubah. Secercah keterkejutan melintas di wajah mereka. Mereka semua tahu betul betapa hebatnya kekuatan Yang Zen, terutama ketika ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatannya mengerikan, dan di antara para pendekar bela diri tingkat 5 tingkat bawah, ia hampir tak tertandingi. Dan Du Fei hanyalah seorang pendekar bela diri puncak tingkat 6. Bagaimana mungkin ia bisa menahan serangan seperti itu? Yang Zen mengabaikan perubahan ekspresi orang lain, tetapi sedikit mengernyit dan menatap tempat di depannya di mana cahaya hitam menghilang. Saat cahaya itu menghilang, sesosok yang memancarkan cahaya keemasan samar muncul di hadapannya. Sepertinya ada yang salah. Melihat sosok yang memancarkan cahaya keemasan redup, orang-orang di kedua sisi tampak sedikit tercengang. Cahaya hitam akhirnya menghilang sepenuhnya di bawah tatapan semua orang, dan sosok yang dipenuhi cahaya keemasan juga muncul di hadapan semua orang. Sosok itu dipenuhi cahaya keemasan samar di sekujur tubuhnya, seolah-olah terbuat dari emas, tetapi wajah itu bukanlah Du Fei, melainkan wajah yang kaku dan asing. Apakah ini Danu spiritual? Mata Yang Zen menyipit saat ia menatap sosok yang memancarkan cahaya keemasan redup. Ia berbicara perlahan. Ia tidak menyangka Du Fei memiliki benda seperti itu. Meskipun budak pil roh ini tidak terlalu kuat, kekuatan fisiknya berada di luar imajinasi orang biasa. Dengan benda ini untuk melindungi dirinya, Du Fei memang mampu menahan serangannya sebelumnya. Gemerincing, terdengar langkah kaki, dan di belakang budak pil roh, Du Fei melangkah maju, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Yang Zen dengan tenang, berkata dengan lembut, penglihatan yang bagus. Sejak Du Fei menempa budak pil roh ini menggunakan guntur surgawi di Rerun Dewa Kuno, dan sejak ia mendapatkan pil guntur surgawi, Du Fei terus-menerus menggunakannya untuk menyempurnakannya. Meskipun evolusi dramatis budak pil roh menjadi budak pil darah masih jauh, ia sudah berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Yang terpenting, setelah menahan guntur surgawi yang begitu besar, pertahanan budak pil roh telah berlipat ganda. Oleh karena itu, serangan Yang Zen sebelumnya yang sangat kuat hanya meninggalkan bekas yang dangkal. Du Fei. Para prajurit di bawah terkejut melihat Du Fei keluar tanpa cedera. Mereka jelas tidak menyangka Du Fei mampu menahan serangan Yang Zen sendirian. Meskipun ia menggunakan budak pil roh, ini saja sudah merupakan tanda kekuatan. Budak pil spiritual yang hebat. Kau bisa memperkuat budak pil spiritual hingga tingkat seperti itu. Kurasa benda ini pasti telah kau sempurnakan sendiri. Sepertinya kau bukan hanya seorang seniman bela diri, tapi juga seorang alkemis. Aku sedikit meremehkanmu. Tapi meski begitu, aku penasaran berapa kali budak pil spiritualmu bisa menangkis seranganku. Yang Zen menatap Du Fei sejenak sebelum tersenyum tipis. Coba saja dan Anda akan tahu. Du Fei tersenyum, dan secercah niat membasmi terpancar di matanya. Kemudian ia menghentakkan kakinya ke tanah, dan sosoknya muncul di udara. Kemudian ia meraih dengan tangan kanannya, dan lonceng kiamat langsung muncul di telapak tangannya, berubah menjadi lonceng perunggu seukuran manusia. Dengan ayunan tangan Du Fei, lonceng itu tiba-tiba menghantam Yang Zen seperti kincir angin. Dan tepat di atas badan lonceng ilahi kiamat, ada kilatan petir dan udara dingin yang terus mengalir di atasnya. Desir, melihat Du Fei mengambil inisiatif untuk maju, wajah Yang Zen sedikit dingin, lalu ia melihatnya tiba-tiba menghantamkan telapak tangannya ke arah Du Fei. Tiba-tiba, cahaya hitam pekat mengembun, lalu berubah menjadi tangan hitam besar dan meraih ke arah Du Fei. Ledakan. Namun, tepat ketika tangan hitam itu hendak mengenai Du Fei, cahaya keemasan menyambar lagi, dan sosok emasnya melesat maju dan mengenai telapak tangan hitam itu. Mendengus. Du Fei bahkan tidak melihat energi dahsyat yang meledak dalam sekejap. Sebaliknya, ia menginjak tanah dan langsung muncul di sisi kiri Yang Zen, lalu mengayunkan lonceng kiamat di tangannya lagi.
Bagus. Melihat Du Fei mampu mengandalkan budak pil roh untuk menahan serangannya lagi dan melancarkan serangan pada saat yang sama, bahkan ia tak kuasa menahan diri untuk memujinya saat ini. Kemudian, sesaat kemudian, pikirannya bergerak, dan tiba-tiba ia melihat semburan cahaya hitam muncul, membentuk perisai hitam tepat di depannya. Ding ding ding. Lonceng kiamat yang sangat tajam, membawa angin kencang, menghantam perisai hitam itu dengan keras. Dalam sekejap, sinar api menyembur keluar. Jelas, pertahanan perisai hitam ini sangat kuat dan bukan sesuatu yang bisa ditembus oleh orang biasa. Kemampuanmu sepertinya tidak cukup, kan? Mata Yang Zen berkilat sinis, dan dia tak bisa menahan diri untuk berbicara. Namun, sebelum cibirannya berakhir, raut wajahnya tiba-tiba membeku, karena ia mendapati bahwa dalam serangan Du Fei, selain kekuatannya yang dahsyat, juga terdapat kilatan petir murni yang menyambar. Kilatan petir ini mengandung aura yang sangat menjijikkan, yang membuatnya sedikit mengernyit. Meretih, kilatan petir murni ini sangat aneh dan hampir seketika menembus perisai hitam yang dipanggil oleh Yang Zen, lalu langsung menyelimuti bagian vital tubuh Yang Zen dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Apakah kekuatan pil petir surgawi merupakan kekuatan serangan utama? Adegan mendadak ini sedikit mengejutkan Yang Zen. Ia tak menyangka setelah semua tindakan Du Fei sebelumnya, langkah terakhir yang harus ia ambil hanyalah satu langkah ini. Kau memang punya beberapa ide, tapi cara-cara ini tidak akan berhasil padaku. Jangan perlakukan aku seperti sampah seperti Jun Zuodong, Ye Qingma, dan Yang Zeng. Tatapan Yang Zen menjadi dingin dan tubuhnya bergetar hebat. Dalam sekejap, cahaya hitam yang terpelintir muncul di sekujur tubuhnya, membentuk perisai cahaya hitam pekat yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Meretih. Petir yang sangat murni itu jatuh dengan deras pada perisai cahaya hitam pekat, tetapi seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa menyebabkan gerakan apapun, dan lenyap dalam sekejap. Du Fei, benih ibel di tubuhku bukan jenis yang kuberikan pada sampah lain sebelumnya. Benih itu dipadatkan dari kekuatan asli ibel surgawi. Bahkan jika kekuatan melahap ibel surgawi terlalu kuat, aku juga bisa menyerap sebagiannya. Jangan bilang kau sedang menggunakan sedikit kekuatan pil petir surgawi sekarang. Bahkan jika kau menggunakan semua kekuatan pil petir surgawi, kau tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Yang Zen menatap Du Fei dengan wajah dingin, dan seringai muncul di wajahnya, karena, kekuatanmu memang terlalu lemah. Apakah kekuatanmu terlalu lemah? Namun, menghadapi cibiran Yang Zen, Du Fei juga menunjukkan senyum ganas di wajahnya. Seperti yang dikatakan Yang Zen, kekuatannya benar-benar terlalu lemah. Jika dia ingin menggunakan kekuatan semacam ini untuk menghadapi Yang Zen, bahkan jika dia menggunakan segala cara, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Oleh karena itu, jika dia ingin mengalahkannya, dia pasti harus memasuki alam seni bela diri tingkat rendah tingkat 5. Selama dia memasuki alam seni bela diri tingkat rendah kelas 5, mengandalkan kekuatannya sendiri dan pil guntur surgawi di tangannya, orang-orang seperti Yang Zen pasti bukan lawannya. Begitu memikirkan hal ini, Du Fei langsung mengambil keputusan. Ia pun tak lagi memperhatikan Yang Zen di dalam perisai cahaya hitam, melainkan menginjak tanah, dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke langit. Di tengah tatapan takjub, ia duduk tepat di atas langit. Bersamaan dengan itu, ia membalikkan telapak tangannya, dan sebuah pil yang dipenuhi aura mengerikan langsung muncul di telapak tangannya. Pil keberuntungan apa yang ingin dilakukan orang itu? Banyak orang dengan penglihatan menakjubkan berkumpul di lapangan. Saat itu, pupil mereka mengecil tajam, dan mereka menyadari apa yang ada di tangan Du Fei. Namun, saat ini, saat mengeluarkan pil ini, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Du Fei? Namun, di mata semua orang yang tercengang dan aneh, Du Fei justru mencibir, lalu menggoyangkan telapak tangannya, dan pil keberuntungan di tangannya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke dalam mulutnya. Di saat yang sama, gelombang fluktuasi energi sejati yang sangat kuat juga tiba-tiba menyapu keluar dari tubuhnya. Fluktuasi energi sejati bagaikan badai dahsyat yang melanda dengan liar saat ini. Terlebih lagi, fluktuasi ini melonjak dengan kecepatan yang mengerikan, bagaikan gunung berapi yang telah ditekan selama bertahun-tahun, dan meletus sepenuhnya saat ini. Bum bum bum. Pada saat yang sama ketika fluktuasi energi sejati Du Fei meledak, awan-awan di langit tiba-tiba berkumpul dengan gila-gilaan, dan angin kencang bertiup antara langit dan bumi dalam sekejap. Adegan ini membuat semua orang yang hadir sedikit tercengang. Lagi pula, semua orang pernah melihat adegan seperti itu sebelumnya. Inilah malapetaka yang akan menghancurkan sekte tersebut. Namun, tampaknya ada yang salah dengan bencana pembubaran sekte yang dibawa oleh Du Fei.
Bencana pembubaran sekte ini seperti superposisi ganda, dan kekuatannya begitu besar sehingga banyak orang tak terbayangkan. Seolah-olah, selama berkali-kali ia mencoba maju, Du Fei belum pernah berhasil mengatasi kesengsaraan pemecah sekte ini, tetapi kali ini, ia telah sepenuhnya memanggilnya. Kesengsaraan pemecah sekte semacam ini benar-benar mengerikan. Tetapi yang paling penting adalah, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Du Fei ini? Ledakan. Gelombang energi sejati yang sangat dahsyat menyapu udara bagaikan badai yang dahsyat, dan dalam sekejap, menyebabkan energi vital dunia menjadi rusuh. Dan pada saat fluktuasi energi sejati terus muncul, awan gelap dan agak menakutkan di langit juga mengembun dengan gila-gilaan, dan di awan, ada ular petir yang terus bergerak, dan suara gemuruh besar terus menyebar di antara langit dan bumi, membuat gendang telinga orang mati rasa. Saat ini, semua orang menyaksikan kejadian ini dengan sedikit terkejut. Bukan kemunculan bencana pemecah sekte yang mengejutkan mereka. Sehebat atau selangka apapun bencana itu, siapa di antara mereka yang hadir yang belum pernah mengalaminya sendiri oleh karena itu, yang mengejutkan mereka bukanlah bencana pemecah sekte itu sendiri, melainkan tindakan Du Fei. Tahukah Anda, siapapun Anda, ketika menjalani kesengsaraan pemecah sekte, Anda biasanya mencari tempat yang aman dan terpencil, dan idealnya, dengan perlindungan sesama murid, teman, atau bahkan anggota senior sekte Anda sendiri, untuk melewati kesengsaraan dengan aman. Di sisi lain, Du Fei justru berhasil memicu kesengsaraan pemecah sekte saat menghadapi lawan yang begitu tangguh seperti Yang Zhen. Lebih jauh lagi, ia sebelumnya telah menekan kesengsaraan pemecah sekte dengan cara yang tidak diketahui, menyebabkan kekuatannya berlipat ganda secara eksponensial kali ini. Dalam situasi ini, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Du Fei dengan melakukan ini? Mungkinkah dia berniat menggunakan pil keberuntungan untuk langsung meningkatkan kekuatannya ke ranah sekte bela diri tingkat rendah tingkat 5, lalu secara paksa menghadapi Yang Zhen? Pikiran ini terlintas di benak banyak orang. Meskipun ide ini tidak sepenuhnya tidak masuk akal, poin krusialnya adalah Du Fei sedang mengalami kesengsaraan pada saat ini, dan mengingat kekuatan luar biasa dari kesengsaraan yang menghancurkan sekte ini, bahkan orang bodoh pun dapat melihat apa yang sedang direncanakannya. Kemungkinan besar Yang Zhen akan menyerang dengan paksa tepat pada saat guntur ilahi kesengsaraan turun. Kalau begitu, Du Fei kemungkinan besar akan binasa lebih cepat dari sebelumnya. Apakah Du Fei benar-benar tidak takut mati atau apakah dia mengalami gangguan mental dan sedang mencari kematiannya sendiri saat ini? Si kecil ini benar-benar menelan pil keberuntungan saat ini. Apa yang dia rencanakan di udara, sosok-sosok kuat dari Sekte Sembilan Surga Xuan, yang sementara terkurung dalam sangkar hitam, tertarik pada fenomena aneh ini. Mereka menghentikan gerakan mereka dan mengarahkan pandangan mereka ke bawah. Melihat Du Fei menelan pil keberuntungan, seolah-olah ia akan mencapai ranah sekte bela diri tingkat rendah tingkat 5, sedikit kebingungan melintas di wajah para sosok kuat ini. Mungkinkah Du Fei ini ketakutan sampai ketiduran dia berinisiatif memprovokasi bencana pemecah sekte saat ini? Apa dia benar-benar berpikir guntur surgawi itu lelucon? Secercah ketidakpuasan melintas di wajah Zhuo Ming saat itu, lalu ia berbicara dengan suara berat. Zhou Tai menyipitkan matanya sedikit, tatapannya tertuju pada Du Fei, yang duduk bersila di udara, sejenak. Ia pun agak bingung dengan apa yang akan dilakukan Du Fei saat ini. Karena bagaimanapun ia melihatnya, perilakunya sama saja dengan mencari kematian. Anak ini bukan orang bodoh. Karena dia melakukan ini, pasti ada alasannya. Kita, orang tua, tidak perlu bicara sekarang. Kita lihat saja nanti. Mungkin, harapan kita untuk lolos kali ini ada pada anak ini. Asal dia bisa mengalahkan orang-orang itu di medan perang Jiushu. Zhou Tai ragu sejenak sebelum berbicara dengan suara berat. Mendengar ini, para prajurit Sekte Sembilan Surga Xuan lainnya menggelengkan kepala dan terkekeh getir. Meskipun perkataan Zhou Tai mudah diucapkan, mereka semua mengerti bahwa tidak ada gunanya terlalu banyak berpikir saat ini. Mereka benar-benar harus menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan Du Fei. Lagi pula, Zhou Tai benar. Sebagian besar, keselamatan kelompok mereka, dan bahkan seluruh medan perang 9 provinsi, mungkin bergantung pada si kecil ini. Haha, beraninya anak kecil ini. Dia berani menelan keberuntungan saat ini, memanggil bencana penghancur sekte, dan menyerang dunia seni bela diri tingkat rendah tingkat 5. Cukup menarik. Di langit, Qian Ming dan yang lainnya juga menatap ke bawah. Secercah kekaguman terpancar di mata mereka. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan lawannya, dia mampu melakukan hal seperti itu dengan tegas. Hanya bisa dikatakan bahwa anak ini, baik dari segi keberanian maupun kejantanannya, lebih unggul. Saudara Yang Zhen, sepertinya orang ini sengaja memprovokasimu.
Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Beberapa inci di bawah langit, di antara para prajurit kuat yang tersebar di medan perang Kyushu, utusan dari wilayah barat tiba-tiba tertawa aneh dan berbicara kepada Yang Zhen. Yang Zhen tidak menjawab, ekspresinya tetap datar. Ia menatap Du Fei dengan saksama, dan sesaat kemudian, cahaya aneh berkelebat di matanya. Namun, ia tidak berniat berhenti menunggu Du Fei menyelesaikan serangan penghancur sektenya. Ia perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, "Aku tidak tahu apa yang salah denganmu, tetapi jika kau mencari kematian saat ini, jangan salahkan aku." Ledakan. Detik berikutnya, Yang Zhen mengepalkan telapak tangannya erat-erat di kehampaan, dan dalam sekejap, lingkaran gelombang yang sangat mengerikan tiba-tiba meledak dari tengah telapak tangannya. Dalam sekejap, ruang di depannya terdistorsi, dan dalam bola cahaya hitam pekat, sebuah tombak hitam raksasa muncul di depannya. Pada tombak itu, terdapat jejak aura aneh yang terus menyebar, melahap energi langit dan bumi di sekitarnya. Pergi. Saat tombak hitam itu muncul, Yang Zhen sama sekali tidak ragu. Dengan tatapan dingin di matanya, ia dengan ganas mengarahkan tangan kanannya ke arah posisi Du Fei. Dalam sekejap, tombak hitam itu merobek ruang, membawa gelombang mengerikan yang dapat membasmi master bela diri tingkat 6 puncak manapun, atau bahkan master bela diri tingkat 5 rendah, saat tombak itu melesat ke arah posisi Du Fei seperti kilat. Melihat pembasmi yang mengerikan seperti Yang Zhen, semua orang yang hadir langsung merasa gugup, karena pemenangnya mungkin akan ditentukan pada saat berikutnya. Kecepatan tombak hitam ini sangat cepat. Ia muncul di hadapan Du Fei hampir dalam sekejap mata. Kemudian, tepat ketika tombak hitam itu hendak menerjang Du Fei, sesosok emas muncul kembali seperti hantu, lalu tubuhnya terbanting ke depan dengan ganas. Dalam sekejap, gelombang dahsyat lainnya menyebar. Ledakan, hembusan angin kencang langsung menyapu udara. Meskipun budak pil roh telah menangkis serangan itu, kali ini retakan langsung muncul di tubuhnya yang berlapis emas, seolah-olah tubuhnya yang kuat pun tak mampu menahan serangan Yang Zhen. Untungnya, budak pil roh sedang pingsan. Jika ia orang biasa, ia tak akan punya kesempatan untuk menyerang setelah menerima pukulan seberat itu. Kemudian, menghadapi pemandangan ini, ekspresi Du Fei tetap tenang. Tanda di tangannya tetap tidak berubah, menyebabkan energi sejati di tubuhnya terus menyebar. Jelas, dia tidak berniat berhenti, tetapi masih siap untuk menyerang bencana pemecah sekte. Mendengus, gerakan Du Fei langsung menggelapkan ekspresi Yang Zhen. Tingkah laku Du Fei yang aneh membuatnya merasa tidak nyaman. Ia mencibir, lalu melangkah maju dan menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, cahaya hitam melesat di langit, lalu membentuk berkas cahaya yang langsung menyapu Du Fei. Dor, dor, dor. Tepat ketika sinar-sinar cahaya itu hendak meledak, tubuh budak pil spiritual muncul kembali di hadapan Du Fei, dan cahaya kemasan yang cemerlang terpancar darinya, sepenuhnya menghalangi gelombang serangan. Namun, meskipun nyaris tidak berhasil menghalangi serangan Du Fei, retakan di permukaan budak pil spiritual terus membesar, dan akhirnya, tubuhnya yang seperti besi mulai runtuh. Lihat apa lagi yang bisa kau lakukan setelah aku menghancurkanmu sepenuhnya, budak pil spiritual. Yang Zhen juga sedikit tidak sabar menghadapi Du Fei, budak pil spiritual itu. Cahaya dingin melintas di matanya, lalu ia menepukkan tangannya ke depan secara bersamaan. Tiba-tiba, sinar hitam di langit berkumpul membentuk seberkas cahaya raksasa, yang menghantam tempat budak pil spiritual itu berada. Dor, dor, dor. Fluktuasi yang mencengangkan meledak langsung di permukaan tubuh budak Lingdan, dan kemudian gelombang fluktuasi dahsyat menyapu dengan liar. Saat gelombang-gelombang ini menyapu, cahaya keemasan di permukaan tubuh budak Lingdan mulai bergetar. Akhirnya, terdengar suara ledakan, dan separuh tubuh budak Lingdan langsung berubah menjadi bubuk. Apakah budak pil spiritual ini dianggap hancur? Adegan seperti itu membuat mata banyak pria kuat sedikit berkedut. Yang Zhen memang sangat kuat. Hanya butuh waktu sesingkat itu baginya untuk menghancurkan budak pil spiritual Du Fei sedemikian rupa. Mungkinkah dia hanya butuh satu gerakan lagi dan budak pil spiritualnya akan hancur total? Du Fei awalnya berencana mengandalkan budak pil roh ini untuk menundanya sampai ia berhasil mengatasi kesengsaraan pemecah sekte, bukan sekarang tampaknya mimpinya benar-benar sia-sia. Ledakan. Akan tetapi, saat pikiran semua orang mulai berubah, guntur besar kembali terdengar di langit. Seharusnya sudah waktunya, kan? Pada saat ini, Du Fei, yang sedang duduk bersila di udara, perlahan mengangkat kepalanya untuk pertama kalinya dan menatap ke udara. Saat Du Fei berbicara, dalam sekejap mata, awan gelap yang sangat tebal telah menekan ke bawah seperti kanopi surga. Dan di dalam awan,
Ada kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah akan menyambar kapan saja. Saat awan-awan menekan, orang-orang juga bisa melihat naga guntur setebal ember atau bahkan lebih besar dari itu terus-menerus muncul. Rasanya seperti kiamat. Mungkinkah si kecil ini sedang berpikir? Tatapan aneh tiba-tiba terlintas di mata Zhou Tai, dan kemudian sorot matanya langsung menjadi penuh arti. Ledakan. Di langit, ular-ular petir berkeliaran dan suara guntur terus bergema, seolah-olah kiamat akan segera tiba. Saat awan turun di atas, tekanan yang terkandung dalam guntur ilahi kesengsaraan surgawi yang dahsyat menyebabkan ekspresi banyak master bela diri tingkat 6 puncak berubah drastis. Beberapa master ini telah mencapai ranah bela diri tingkat 5 yang lebih rendah, tetapi bahkan sekarang, di hadapan guntur ilahi kesengsaraan surgawi ini, mereka masih merasakan rasa gentar. Seolah-olah kesengsaraan yang menghancurkan sekte yang sebelumnya mereka hadapi hanyalah permainan anak-anak di hadapan yang satu ini. Ini, bencana ganda. Pada saat ini, hampir semua orang menyadari sesuatu. Terlebih lagi, ini bukan kesengsaraan ganda biasa. Salah satu kesengsaraan disebabkan oleh dampak dari ranah seni bela diri tingkat rendah tingkat 5. Bila kedua bencana ini digabungkan, sulit dibayangkan betapa dahsyat dan mengerikannya kekuatan yang terkandung di dalamnya. Orang gila ini. Mengenai tindakan Du Fei, semua orang hanya bisa mengucapkan dua kata ini dalam hati mereka, karena orang biasa tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Orang ini, apa dia benar-benar gila? Para prajurit kuat di medan perang Jiushu menatap awan bencana yang tak jauh dari mereka. Setelah sesaat ekspresi mereka berubah, mereka semua langsung mundur agak jauh. Karena kekuatan yang terkandung dalam awan bencana itu membuat mereka merasa sedikit ketakutan, yang membuat mereka semakin bingung. Apa sebenarnya yang ingin Du Fei lakukan saat ini dalam situasi ini? Apalagi bertindak, bencana pemecah sekte itu mungkin akan menghancurkannya menjadi abu. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang ini? Yang Zen tidak menunjukkan ekspresi mengejek seperti yang lain, melainkan menatap Du Fei dengan tatapan serius. Setelah bertarung dengan Du Fei, ia menyadari bahwa orang ini jelas bukan orang yang akan menyerah tanpa perlawanan. Ia pasti punya tujuan sendiri untuk melakukan ini, tetapi ia tidak bisa menebak apa tujuannya saat ini. Saudara Yang Zen, tatapan utusan wilayah barat tertuju pada Yang Zen yang ada di mana-mana, dan dia bisa melihat bahwa wajah Yang Zen saat ini serius, jelas karena anak laki-laki di depannya. Saudara Yang Zen, meskipun aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan anak ini, kekuatan bencana pemecah sekte di depan kita terlalu mengerikan. Jika kita bertindak gegabah, kita mungkin akan terjebak. Menurutku, anak ini tidak akan mampu bertahan dari bencana pemecah sekte ini. Utusan wilayah barat itu berkedip sejenak sebelum berbicara dengan suara berat. Mendengar ini, mata Yang Zen sedikit meredup. Apa yang disarankan utusan wilayah barat memang pilihan terbaik saat ini. Lagi pula, bahkan ia sendiri merasa sedikit khawatir dengan kekuatan bencana yang menghancurkan sekte tersebut. Ia tidak percaya Du Fei bisa selamat tanpa cedera. Namun entah mengapa, saat ia menatap pemandangan di hadapannya, perasaan gentar yang samar muncul dalam dirinya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mungkin anak ini benar-benar bisa selamat dari bencana pemecah sekte ini dengan suatu cara. Mata Yang Zen berkedip lagi, dan setelah beberapa saat, ia sudah mengambil keputusan. Meskipun kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil, mengingat temperamennya, ia pasti tidak akan membiarkannya terjadi. Karena itu, tanpa ragu sedikit pun, ia melangkah maju, dan tanda di tangannya langsung berubah. Ibel mengunci dunia. Raungan yang dalam tiba-tiba keluar dari mulut Yang Zen, dan kemudian gelombang energi yang mengejutkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Kemudian, gelombang kekuatan yang mengerikan langsung meletus, dan ruang antara langit dan bumi berputar dengan cepat. Saat berikutnya, retakan tiba-tiba muncul di ruang-ruang ini, dan dari retakan ini, rantai hitam raksasa meledak. Aura yang terkandung dalam rantai itu sangat dingin dan mengerikan. Gemerincing. Rantai-rantai hitam itu berkelebat, dan dengan cepat terjalin di udara. Hanya dalam sekejap mata, rantai-rantai ini membentuk telapak tangan hitam raksasa. Memanggil. Bersamaan dengan aliran rantai, telapak tangan hitam besar tiba-tiba melesat keluar dan menyelimuti posisi Du Fei. Hampir bersamaan, tekanan dan fluktuasi mengerikan yang tak terbayangkan menyebar seketika. Dan pada saat telapak tangan hitam yang menakutkan itu melesat pergi, warna aneh melintas di mata Du Fei, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Akhirnya, kamu tidak bisa menahannya lagi. Di bawah tatapan banyak orang, telapak tangan hitam besar itu dengan cepat menerjang ke bawah awan bencana, dan kemudian, menjepit dengan ganas ke arah Du Fei berada. Namun,
Tepat ketika telapak tangan hitam raksasa ini hendak menerjang Du Fei, awan bencana di langit tampaknya akhirnya marah. Detik berikutnya, kilat perak yang tak terhitung jumlahnya menyambar dalam sekejap, dan dengan suara gemuruh yang keras, ular-ular petir yang berkeliaran berhamburan. Ledakan. Di tengah gemuruh guntur, tangan gelap raksasa itu adalah yang pertama terkena. Tiba-tiba, ular-ular petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di atasnya, dan gelombang kekuatan yang mengerikan dan tak terbayangkan menyebar dengan liar dalam sekejap. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tangan gelap raksasa itu meredup. Kekuatan mengerikan dari bencana ganda terungkap dengan jelas pada saat ini. Retakan. Rantai hitam di tangan raksasa hitam pekat itu terus runtuh. Akhirnya, rantai itu bergetar sedikit, lalu dengan suara bang yang keras, rantai itu meledak sepenuhnya. Mendengus. Tepat saat tangan raksasa gelap itu meledak, tubuh Yang Zen bergetar hebat, dan erangan teredam terdengar dari mulutnya. Jelas ia mengalami trauma. Adegan ini juga membuat wajahnya langsung muram. Trik yang sangat bagus untuk bisa menimbulkan bencana ganda. Tapi, aku khawatir kau tidak akan sanggup, kata Yang Zen sambil menatap Du Fei dengan ekspresi muram. Aku tak perlu menanggung musibah penghancur sekte ini, karena kau akan membantuku. Du Fei menatap Yang Zen yang berwajah muram, tersenyum tipis, dan berbicara dengan suara berat. Kau sombong sekali. Kau hanya bermimpi. Pupil mata Yang Zen sedikit mengecil, dan jantungnya berdebar kencang. Kekuatan bencana pemecah sekte ini begitu dahsyat sehingga bahkan dengan kekuatannya, ia merasa sedikit khawatir. Namun, ia tidak percaya jika ia tidak mengambil inisiatif, apakah bencana pemecah sekte ini masih akan menimbulkan masalah baginya. Kau tidak percaya tapi itu benar. Bagaimana mungkin orang yang belum pernah memperoleh Yuan dan langit dan bumi bisa memahami fungsinya? Pil petir surgawi. Dikenal sebagai penguasa segala petir di langit dan bumi. Karena aku memiliki pil petir surgawi, semua petir di dunia ini adalah budakku, bahkan petir surgawi dari kesengsaraan surgawi dalam bencana penghancur sekte. Tak terkecuali. Senyum aneh muncul di bibir Du Fei, lalu tiba-tiba ia membuka mulutnya. Seketika, pil petir langit meraung lagi, lalu melayang di atas kepalanya. Samar-samar, sinar petir memancar darinya. Dan tepat saat pil guntur surgawi muncul, tekanan yang luar biasa tiba-tiba menyebar di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, guntur di antara langit dan bumi sedikit bergetar, dan guntur surgawi langit dan bumi yang akan turun kembali tampaknya berhenti pada saat ini. Seolah-olah guntur surgawi takut pada Du Fei saat ini. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi aneh, dan raut wajah yang sangat aneh muncul di wajah mereka. Pemandangan di depan mereka terasa agak di luar imajinasi mereka. Du Fei ini tampaknya mampu mengendalikan guntur surgawi. Saudara Yang Zen, situasi ini sepertinya tidak benar. Apakah kita perlu melaporkan masalah ini kepada Jenderal Tianmo? Kalau tidak, saya khawatir. Utusan wilayah barat itu menatap pemandangan itu dengan ekspresi muram, lalu tiba-tiba berkata dengan suara berat. Mendengar ini, wajah Yang Zen menjadi sangat muram. Ia menatap tajam ke arah awan bencana yang begitu besar, dan di bawah awan bencana itu, Du Fei, yang seolah-olah adalah penguasa segala guntur, berada. Rasa gelisah di hatinya semakin menjadi-jadi, tetapi setelah hening sejenak, ia mengangguk. Melihat Yang Zen mengangguk, utusan wilayah barat segera mengeluarkan bola cahaya hitam dari cincinnya, lalu menghancurkannya dengan tangan. Tiba-tiba, gelombang aneh menghilang di antara langit dan bumi dalam sekejap. Orang menyebalkan kecil. Saat Jenderal Ibel datang, jangan sebut-sebut guntur surgawimu yang dahsyat itu. Sekalipun kau berhasil selamat dan maju dengan sukses, kau hanya punya satu jalan, yaitu kematian. Setelah melakukan ini, utusan wilayah barat itu tiba-tiba berbalik, menatap Du Fei dengan tatapan penuh kebencian, dan kilatan niat membasmi yang kuat melintas di matanya. Ini adalah ruang gelap gulita, dengan gelombang samar dan aneh yang memancar darinya. Seorang ahli yang cermat akan memahami bahwa ini adalah titik paling krusial dalam jalur spasial yang menghubungkan medan perang Jiushu dan benua Xuanwu. Hanya dengan melewati titik ini seseorang dapat memasuki medan perang Jiushu. Demikian pula, jika titik ini diblokir, mereka yang berada di luar tidak dapat masuk, dan mereka yang berada di dalam juga tidak dapat keluar. Pada saat ini, di dalam ruang gelap gulita ini, sebuah singgasana yang diukir dari batu giok putih melayang di langit. Di atasnya, seorang pemuda berpakaian putih duduk bersila dengan mata terpejam. Wajahnya sangat menyeramkan, dan aura jahat yang samar dan kuat terpancar darinya. Namun, ia memberikan kesan yang sangat biasa, seperti orang biasa tanpa pengalaman. Tetapi bagaimana orang biasa bisa muncul di tempat seperti itu?
Memanggil. Tiba-tiba, gelombang energi aneh terdengar di ruang sunyi itu, dan itu membuat pria berbaju putih itu perlahan membuka matanya. Saat matanya terbuka, aura hitam mengerikan tiba-tiba meletus dari belakangnya. Manusia tidak berguna, seperti yang diduga, seolah-olah mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil ini. Lelaki berpakaian putih itu mendesah pelan dan perlahan berdiri. Ledakan. Di atas kepala Du Fei, guntur ilahi dari awan kesengsaraan surgawi berkobar tanpa henti. Pilar-pilar petir seakan siap menghujani dengan dahsyat di detik berikutnya. Namun, pada saat ini, pilar-pilar petir ini seolah telah bertemu musuh bebuyutan mereka, dan mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, tidak membiarkan diri mereka meledak. Situasi aneh ini menyebabkan guntur di awan kesengsaraan semakin berkumpul, dan menjadi semakin kuat. Du Fei itu, benar-benar bisa mengendalikan guntur surgawi dari kesengsaraan surgawi selama kesengsaraan pemecah sekte. Di puncak Gunung Jiushu, mata yang tak terhitung jumlahnya menatap pemandangan ini dengan sangat terkejut. Bahkan mereka tak percaya, Du Fei benar-benar mampu mengendalikan kesengsaraan penghancur sekte yang ditakuti para master sekte bela diri bak harimau. Jika itu yang terjadi, situasi saat ini mungkin akan sangat berbeda. Bagaimana itu mungkin? Xiao Zi dan Xi Xiuxin bertukar pandang di antara kerumunan, mata mereka berkilat terkejut, namun kemudian, lebih terkejut lagi. Du Fei ini benar-benar membawa kegembiraan tak berujung bagi mereka, membuat para jenius dari negara adidaya ini merasa begitu tak berdaya untuk pertama kalinya. Benda di kepalanya itu pil petir surgawi yang dirumorkan waktu itu, kan aku tak menyangka pil petir surgawi akan jatuh ke tangannya. Hebat sekali. Setelah mendapatkan pil petir surgawi, dia benar-benar menemukan cara untuk merahasiakannya dari orang lain, dan baru menggunakan taktik seperti itu di saat kritis seperti ini. Orang ini benar-benar orang yang sangat menakutkan. Tapi semakin menakutkan orang ini, semakin baik. Kalau dia kalah, situasinya mungkin akan sulit. Tapi, dilihat dari situasinya saat ini, keberuntungan kita sepertinya cukup bagus. Bisikan-bisikan menyebar dari puncak Gunung Jiushu. Jelas, penampilan Du Fei saat ini membuat para jenius yang awalnya nakal ini mengaguminya dari lubuk hati mereka. Du Fei ini benar-benar di luar imajinasi. Mu Qingcheng menatap langit, cahaya aneh berkelap-kelip di matanya. Di sampingnya, Chu Ling mengangguk pelan, matanya juga bersinar dengan cahaya aneh. Di tengah kerumunan, sesosok anggun berbaju putih juga menatap langit. Matanya yang indah menatap Du Fei di udara, secercah kekaguman terpancar di matanya. Ia lalu bergumam, baru beberapa saat sejak kau mendapatkan pil guntur surgawi, tapi kau sudah mampu mengendalikannya sampai sejauh ini. Kau sungguh luar biasa, nak. Tapi, kau punya dua pil Yuan langit dan bumi di tubuhmu. Jika kau mengerahkan seluruh kekuatanmu untuk mengendalikan pil guntur surgawi dan mencegah kedua raksasa itu menjaga keseimbangan mutlak, bahkan aku pun tak tahu apa akibatnya. Nak, apa kau tidak takut? Namun, jika kau mengungkapkan pil teratai es sekarang, bahkan jika kau menyelesaikan situasi saat ini, kurasa kau tidak akan mudah di masa depan, kan ini benar-benar situasi yang kontradiktif. Sosok anggun berbaju putih itu jelas-jelas mengetahui latar belakang Du Fei, jadi saat ini, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia benar-benar tahu cara menggunakan pil petir surgawi untuk mengendalikan petir kesengsaraan surgawi. Sungguh anak yang tangguh. Dengan kekuatan petir kesengsaraan surgawi ini, dia bahkan akan memenuhi syarat untuk melawan Yang Zhen. Zhou Tai menatap pemandangan itu, lalu tertawa terbahak-bahak setelah beberapa saat. Penampilan Du Fei melebihi ekspektasinya, dan dia tampak semakin bahagia setiap saat. Para ahli sekte 9 surga Suan lainnya tampak sedikit lega. Lagi pula, dengan perubahan ini, situasinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Selama Du Fei bisa mengalahkan generasi muda di medan perang 9 provinsi dan memberikan bantuan dari luar, mereka akan memiliki peluang besar untuk membuka segel dan melarikan diri. Di antara para ahli Jiutian Xuanzong, hanya Zuo Ming yang tampak sedikit mengernyit saat ini. Ada sedikit keanehan di matanya saat ia menatap Du Fei. Namun, ia tidak banyak bicara. Sama seperti yang lainnya, perhatiannya tertuju pada Du Fei saat ini. Saudara Yang Zhen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para utusan wilayah barat dan yang lainnya telah berkumpul. Saat ini, mereka semua menatap pemandangan di depan mereka dengan ekspresi agak muram, dan mereka semua merasa sedikit gelisah. Jelas, situasi saat ini agak di luar imajinasi mereka. Apa yang kau takutkan? Aku tak percaya dengan kekuatanku yang masih di level rendah alam master bela diri tingkat 5, ditambah benih ibel yang dianugerahkan oleh Jenderal Ibel Surgawi,
aku bahkan tak mampu menghadapi seorang junior di level puncak alam master bela diri tingkat 6. Yang Zen mendengus dingin, sekalipun dia bisa mengendalikan guntur surgawi dari kesengsaraan surgawi. Mendengar ini, para utusan wilayah barat dan yang lainnya sedikit terkejut, tetapi kemudian berhenti berbicara. Lagi pula, mereka juga memahami kekuatan saudara Yang Zen, dan ditambah dengan kekuatan benih Ibel, jika mereka ingin berurusan dengan Du Fei, bahkan jika dia bisa mengendalikan guntur surgawi dari kesengsaraan surgawi, dia mungkin sudah mati. Ledakan. Saat mereka sedang berbicara, guntur di langit semakin keras, dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar di langit. Akhirnya, guntur-guntur ini tak tertahankan lagi, dan menyambar dengan liar ke segala arah. Kapan aku bilang begitu kamu boleh pergi sekarang? Merasakan perubahan di atas kepalanya, Du Fei mencibir, lalu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ringan ke arah langit. Dalam sekejap, guntur dahsyat di langit tampaknya dipandu oleh sesuatu, dan langsung berubah menjadi guntur yang tak terhitung jumlahnya dengan ketebalan beberapa kaki, menyambar ke arah Du Fei. Namun, saat guntur ini jatuh, mereka mencoba yang terbaik untuk menghindari tubuh Du Fei, seolah-olah mereka melindungi Du Fei. Di bawah guyuran ribuan guntur di langit, Du Fei yang berada di tengahnya tampak seperti dewa guntur. Kekuatan guntur yang dahsyat sekali, lumayan. Du Fei mengulurkan tangannya untuk mengambil segenggam plasma guntur, mengamatinya sejenak di telapak tangannya, lalu berbicara dengan ringan. Panggilan. Setelah melakukan tindakan ini, tatapan Du Fei perlahan bergeser dan sekali lagi jatuh pada Yang Zen, yang berdiri tak jauh di depannya dengan tatapan muram. Kemudian, sudut mulutnya perlahan terangkat, dan tangan kanannya sudah menunjuk ke udara ke arah Yang Zen. Berdengung. Pada saat ini, guntur di antara langit dan bumi bergetar hebat dan langsung menyusut kembali menjadi awan bencana. Setelah itu, guntur di awan bencana berkumpul dengan liar, dan gelombang mengerikan menyebar dengan tenang. Pada saat yang hampir bersamaan, gelombang yang sangat menakutkan itu tampaknya terkunci pada Yang Zen. Dan pada saat terkunci, Yang Zen dan semua orang muda dan berkuasa di medan perang Jiushu tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat berbahaya, seolah-olah mereka adalah mangsa yang tengah ditatap oleh ular berbisa. Bermain trik. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Ekspresi Yang Zen sedikit melonjak, seketika menjadi sangat gelap. Sedikit amarah muncul di matanya. Jelas, ketakutan setengah mati oleh Du Fei telah membuatnya marah. Detik berikutnya, tangannya berubah dengan cepat, dan tanda-tanda secepat kilat terbentuk. Hampir bersamaan, aliran cahaya hitam memancar dari tubuhnya, dan naga energi hitam legam berkumpul di sisinya. Benih Ibel, ungkapkan. Saat tanda di tangan Yang Zen tiba-tiba berubah, dalam sekejap, naga-naga energi itu langsung berubah menjadi rune, menyelimuti tubuhnya. Wajahnya menjadi sangat ganas saat ini, tetapi auranya langsung menjadi sangat ganas. Penelan besar-besaran terhadap Ibel surgawi. Detik berikutnya, teriakan menyeramkan dan keras tiba-tiba datang dari tempat Yang Zen berada. Kemudian, saat sidik jarinya berubah lagi, sebuah mulut hitam besar muncul di dadanya dan menyebar ke segala arah. Mulut hitam pekat yang besar ini tidak memiliki bentuk yang tetap, tetapi di dalamnya, orang bisa melihat taring tajam yang tak terhitung jumlahnya berkilauan dengan cahaya. Seolah-olah, di bawah mulut raksasa ini, bahkan langit dan bumi pun bisa ditelan. Tatapan serius melintas di mata Du Fei. Pada saat ini, ia akhirnya menyadari bahwa Yang Zen memang berkali-kali lipat lebih kuat daripada yang lain. Kemampuannya ini saja tak tertandingi oleh orang-orang seperti Ye Qingma dan Jun Zuodong. Namun, menatap pemandangan ini, mata Du Fei tidak menunjukkan rasa takut, melainkan sedikit semangat juang. Ia ingin melihat apakah Yang Zen mampu menahan pil Tianlei miliknya sendiri. Lagi pula, bahkan Du Fei hanya mampu melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu untuk pertama kalinya dengan bantuan pil guntur surgawi, pil penciptaan, dan kesengsaraan pemecah sekte. Du Fei juga sangat ingin melihat seberapa kuat kartu truf mengerikan ini. Saat berikutnya, Du Fei terkekeh, dan kemudian dia melihat jari-jarinya mengetuk-ngetuk udara lagi, lalu sebuah teriakan ringan, disertai guntur, langsung membelah langit. Pelahap guntur. Begitu kata-kata itu terucap, langit dan bumi bergetar pelan, lalu awan bencana di angkasa bagaikan gunung berapi yang telah dipendam selama bertahun-tahun, tiba-tiba meletus sebagai kilat dengan kekuatan dahsyat yang mengguncang bumi. Ledakan. Saat langit dan bumi bergetar, sambaran petir raksasa selebar ratusan kaki, dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat, merobek langit. Dengan postur mengerikan yang dapat menghancurkan dunia, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, sambaran petir itu menghantam tempat Yang Zen berada. Hampir bersamaan,
Ekspresi Yang Zen langsung berubah menjadi ganas. Ia menatap pemandangan di depannya, dan tawa liar pun meledak dari mulutnya. Kemudian, ia merentangkan kedua tangannya secara bersamaan, dan tiba-tiba, mulut hitam pekat itu mengembang berkali-kali lipat, melahap dengan ganas. Penelan besar Ibel Surgawi. Ibel Pemakan. Ledakan. Dua serangan dahsyat itu bertabrakan dalam sekejap. Pada saat ini, langit dan bumi berguncang. Petir yang menyilaukan itu, bagaikan naga petir yang merobek ruang dan waktu sejak zaman dahulu kala, menyambar langit dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Kemudian, di bawah tatapan mata yang terkejut tak terhitung jumlahnya, petir itu bertabrakan dengan keras dengan mulut hitam besar yang tampaknya melahap dunia. Ledakan. Pada saat tabrakan, langit dan bumi seolah kehilangan semua suaranya dalam sekejap. Kemudian, kilat dan cahaya hitam yang dahsyat menyapu titik di mana tabrakan terjadi di atas langit dengan cara yang luar biasa dahsyat. Itu seperti pertunjukan kilat dan kembang api yang luar biasa indahnya. Lengkungan petir dan sinar hitam, bagaikan meteor di langit, menyapu ke segala arah, meninggalkan jejak yang tak terhitung jumlahnya di bawah langit. Jejak-jejak itu jatuh ke pegunungan Kyushu di sekitarnya, dan langsung menimbulkan suara gemuruh yang keras. Saat itu, semua orang di kedua belah pihak menatap ngeri ke arah bentrokan dahsyat di langit. Tingkat pertarungan itu jauh melampaui jangkauan seorang master bela diri tingkat 6 biasa. Bahkan beberapa akibat dari tabrakan seperti itu mungkin dapat dengan mudah menghancurkan seorang guru besar bela diri tingkat 6 menjadi bubuk. Di puncak Gunung Jeushu, Shishiyuxin dan yang lainnya menatap konfrontasi di udara dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata mereka. Menghadapi kekuatan seperti itu, rasa ketidakberdayaan yang kuat muncul di hati mereka masing-masing. Orang ini benar-benar mesum. Xiao Zi perlahan menghela napas lega, dan makna dalam nadanya sulit dipahami. Lagi pula, ia benar-benar tidak bisa membayangkan mengapa orang ini, yang tampaknya memiliki kekuatan yang sama dengannya, bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu menakjubkan. Hanya dengan satu jurus ini, apalagi perang Kyushu ini, bahkan jika diundur 10 kali pun, aku khawatir tak seorang pun bisa menang dengan mudah. Bahkan di Sekte Jiu Tianxuan, satu-satunya yang bisa menang adalah para murid inti. Aku tak menyangka Du Fei bersembunyi begitu dalam. Jika kita tidak mati hari ini, orang ini mungkin akan memiliki masa depan yang cerah. Shishiyuxin mengangguk dengan ekspresi aneh. Jurus Du Fei benar-benar mengerikan. Begitu mengerikannya, bahkan seseorang sekuat Shishiyuxin pun teryakinkan saat ini. Bagaimanapun, bahkan jika tidak ada orang dari medan perang Kyushu yang ikut campur, Du Fei akan menjadi orang nomor satu yang tak terbantahkan dalam perang Kyushu. Orang-orang berbakat dan berkuasa dari berbagai kekuatan yang berdiri di puncak Gunung Jeushu juga sedikit mengangguk saat ini. Setelah langkah Du Fei, mereka bisa dikatakan sepenuhnya yakin. Ledakan, petir menyambar dengan dahsyat di langit, terus-menerus menghantam mulut raksasa yang hitam pekat itu. Di bawah serangan dahsyat ini, mulut hitam itu bergetar hebat. Gelombang aura hitam yang mengerikan terus memancar darinya, tetapi saat mereka melahap petir itu, mereka langsung dimurnikan oleh petir yang dahsyat itu, seolah-olah, pada saat itu, petir itu sendiri dipenuhi dengan energi murni pil petir surgawi. Di balik mulut hitam pekat, Yang Zen menatap mulut hitam pekat yang terus bergetar dengan ekspresi yang sangat muram. Ia dapat dengan jelas merasakan tekanan mengerikan yang dibawa oleh petir yang ganas itu kepadanya saat ini, dan di bawah tekanan seperti itu, bahkan ia merasakan gelombang ketakutan. Saudara Yang Zen sepertinya tak mampu menahan serangan orang itu. Tak jauh di belakang Yang Zen, utusan wilayah barat dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini dengan ketakutan. Tanpa sadar, ekspresi mengejek di wajah mereka telah menghilang, digantikan oleh sedikit rasa takut. Jelas, bahkan mereka pun tak menyangka Du Fei bisa melakukan hal seperti itu. Saat suara mereka jatuh, raungan tajam tiba-tiba terdengar di langit. Yang Zen, dengan ekspresi muram di wajahnya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat retakan kecil muncul di atas mulut hitam raksasa itu. Ini pertanda Du Fei akan mengalahkan gerakan ini. Orang menyebalkan ini, Yang Zen tak kuasa menahan diri untuk mengutuk. Meskipun ia berhati-hati dan tidak meremehkan Du Fei, ia tak menyangka bahwa dengan kekuatannya sebagai pendekar bela diri tingkat rendah tingkat 5, dan jurus yang ia gunakan dengan mengaktifkan sepenuhnya benih ibel di tubuhnya, ia tak mampu menahan serangan Du Fei. Hati Yang Zen dipenuhi rasa frustrasi. Ia tahu bahwa bahkan dalam pertarungan langsung, bahkan dengan Du Fei yang memiliki pil petir surgawi, ia tak akan mampu menandinginya. Dan inilah satu-satunya kesempatannya untuk memanfaatkan petir surgawi. Dengan kata lain, Du Fei hanya bisa melancarkan jurus sekuat itu sekali, untuk saat ini.
Namun, serangan tunggal ini membuatnya merasa sangat frustrasi dan kesal. Retakan. Namun, betapapun enggan dan tertekannya ia, retakan di mulut gelap itu tak kunjung berkurang. Malah, retakan itu terus menyebar dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Retakan-retakan kecil samar-samar menyebar darinya. KKK. Suara retakan itu makin lama makin keras, dan sesaat kemudian, mulut yang hitam pekat itu dipenuhi retakan. Mundur. Melihat pemandangan ini, pupil Yang Zen mengecil, tetapi ia juga mengerti bahwa ia tidak punya cara untuk melawan gerakan ini. Ia hanya bisa menggertakkan giginya dengan sangat enggan, lalu dengan lambaian tangannya, ia mundur dengan kasar diikuti pria kuat itu. Pada saat ini, para prajurit kuat lainnya di medan perang Jiushu juga ketakutan dan wajah mereka berubah drastis, karena mereka tahu jika petir dahsyat itu menghujani mereka, mereka pasti akan mati. Seketika, mereka mundur dengan cepat satu persatu. Ledakan. Pada saat yang sama ketika Yang Zen mundur, mulut gelap itu bergetar sedikit pada saat retakan terakhir muncul, dan kemudian meledak sepenuhnya, dan raungan besar langsung bergema di seluruh dunia. Du Fei menang. Di puncak Gunung Jiushu, semua orang menyaksikan pemandangan ini, masing-masing dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka semua melihat Yang Zen tampaknya yang terkuat di antara generasi muda di medan perang Jiushu. Jika dia dikalahkan, mereka mungkin bisa melenyapkan yang lain di medan perang Jiushu pada saat yang sama. Dengan kata lain, Du Fei sendiri mungkin dapat membalikkan keadaan. Ledakan. Di tengah ledakan udara hitam yang dahsyat itu, tiba-tiba terdengar suara guntur lagi, dan kemudian pilar petir yang besar terlihat mengamuk lagi dengan liar, dan kekuatannya masih sangat mengerikan. Apa? Ini belum berakhir. Yang Zen dan yang lainnya yang mundur dengan keras melihat bahwa petir itu masih dahsyat, dan wajah mereka langsung menjadi sangat jelek. Semuanya, aktifkan benih ibel bersama-sama. Ekspresi Yang Zen berubah sesaat sebelum dia berteriak keras. Setelah mendengar geraman rendah Yang Zen, utusan wilayah barat dan yang lainnya hanya bisa mengganti segel di tangan mereka, bersiap untuk mengaktifkan benih ibel di tubuh mereka. Ledakan. Namun, tepat saat mereka hendak menyerang, petir yang amat dahsyat itu tiba-tiba melesat melewati kepala mereka tanpa melancarkan serangan apapun kepada mereka. Adegan ini membuat Yang Zen sedikit tertegun, tetapi dia tiba-tiba tersadar orang menyebalkan itu ingin menyelamatkan orang-orang kuat Jiutian Xuanzong. Petir yang mengamuk langsung merobek langit di mata Yang Zen dan yang lainnya yang terkejut dan marah, lalu melesat langsung ke arah penjara yang dibentuk oleh kolom cahaya hitam di udara. Orang yang terperangkap di penjara itu tak lain adalah orang kuat dari Jiutian Xuanzong. Du Fei tentu saja mengerti bahwa bahkan jika dia mengalahkan Yang Zen saat ini, itu tidak akan berguna sama sekali. Hanya dengan menyelamatkan orang-orang kuat dari Jiutian Xuanzong, dia dapat sepenuhnya mengatasi situasi ini. Jika tidak, jika ada orang super kuat seperti Qian Ming yang keluar, dia tidak akan mampu menghadapinya. Yang Zen, kau sampah. Di luar kolom cahaya hitam, Qian Ming dan yang lainnya yang awalnya berusaha sekuat tenaga untuk memenjarakan orang-orang kuat Jiutian Xuanzong juga dikejutkan oleh serangan tiba-tiba ini, dan mereka berteriak keras satu persatu. Tahukah Anda, tidak mudah untuk menjebak 9 orang yang super kuat, tetapi pada saat ini, ada serangan yang luar biasa dahsyatnya. Mendengar ini, wajah Yang Zen dipenuhi kepahitan. Ia telah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya tetap tidak dapat diterima. Hahaha, anak pintar, entah itu siasat atau keberanian, kau memang lebih unggul. Aku tidak salah tentangmu. Qian Ming, kekalahanmu hari ini karena kau meremehkan anak-anak muda yang berpartisipasi dalam perang Jiushu. Jika kau lebih menghargai mereka, kau tidak akan menderita kekalahan seperti ini hari ini. Semuanya, ayo serang sekuat tenaga. Serang bersama. Ledakan. Hampir di saat yang sama, sebelum Qian Ming dan yang lainnya sempat berpencar untuk mencegatnya, pilar petir raksasa telah jatuh menghantam penjara pilar cahaya hitam. Hampir di saat yang sama, para pembangkit tenaga listrik Jiutian Xuanzong juga melancarkan serangan terkuat mereka satu persatu, dan kemudian, hampir bersamaan dengan pilar petir, serangan itu juga jatuh ke penjara pilar cahaya hitam. Ledakan. Pada saat serangan dari kedua belah pihak datang pada saat yang sama, Qian Ming dan orang-orang kuat lainnya dengan panik mengerahkan energi sejati dalam tubuh mereka, mencoba menahan serangan yang sangat kuat dari dua pihak. Namun, awalnya mereka hanya mampu melawan orang-orang kuat dari Sekte Misterius 9 Surga secara setara. Kini, terjadi serangan dari kekuatan tak terbayangkan yang benar-benar menghambat kekuatan ibel mereka. Bagaimana jadinya nanti? Retakan. Saat serangan kedua belah pihak mendarat, dunia tiba-tiba berguncang hebat.
Qian Ming dan yang lainnya kemudian menyadari dengan sedikit putus asa bahwa retakan-retakan mulai bermunculan dengan cepat di sangkar yang dibentuk oleh pilar cahaya hitam tersebut. Saat retakan-retakan ini muncul, seolah-olah menandakan satu hal, segel mereka pada para prajurit kuat Sekte Xuan Sembilan Surga akan segera runtuh. Dan alasan kegagalan mereka sebenarnya adalah karena seorang anak yang hanya berada di puncak alam seni bela diri peringkat ke-6. Retakan, sinar petir yang dahsyat dan dahsyat menghantam penjara pilar cahaya hitam dengan ganas. Energi mengerikan dilepaskan, menyebabkan ruang terdistorsi pada saat itu. Bum bum bum, serangan dahsyat mendarat tanpa basa-basi dimanapun pilar petir itu berada, seketika menyebabkan retakan menyebar dengan cepat di dalam sangkar pilar cahaya. Pemandangan ini langsung membuat wajah Qian Ming dan yang lainnya memucat, karena mereka semua tahu bahwa jika para Master Sekte mendalam 9 surga ini dibiarkan lolos, akan sangat sulit untuk menyegel mereka semua. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Qian Ming meraung pelan, dan tiba-tiba energi hitam di tubuhnya tercurah bagaikan kekuatan yang luar biasa, mencoba memperbaiki retakan di penjara pilar cahaya. Namun, pada saat ini, fluktuasi yang semakin mengerikan juga menyebar dari penjara. Jelas, para ahli Jiutian Xuanzong juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan melancarkan serangan gila-gilaan. Pada saat ini, mustahil bagi siapapun untuk menahan diri sedetik pun. Krak, krak, dan dengan upaya gabungan pilar guntur yang dipanggil Du Fei dan orang kuat dari Sekte Jiutian Xuan, retakan pada penjara kolom cahaya terus meluas dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Oh tidak, penjara ibel ini akan segera dibobol. Melihat tren yang tak terhentikan ini, seorang lelaki tua dengan wajah muram di samping Qian Ming juga mengubah ekspresinya, lalu berkata dengan sedikit panik. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba menyipit, dan kemudian dia melihat kolom cahaya penjara bergetar hebat pada saat ini, dan kemudian meledak dalam sekejap. Fluktuasi energi yang mengerikan saat ini bagaikan badai yang mengamuk, menyapu dengan ganas ke segala arah. Kemudian, 9 sosok terlihat melesat keluar dengan cepat, lalu berhamburan di langit bagai kilat. Orang menyebalkan. Melihat bebek di tangannya terbang seperti ini, raut wajah Qian Ming langsung berubah muram. Ia tiba-tiba berbalik, menatap Yang Zhen dan yang lainnya, lalu meraung sekelompok sampah. Kalian bahkan tidak bisa menghadapi beberapa junior yang bahkan tidak bisa mencapai ranah seni bela diri tingkat rendah tingkat 5. Mendengar ini, ekspresi Yang Zhen dan yang lainnya tiba-tiba berubah, menjadi sangat buruk. Namun, mereka juga sangat frustrasi. Dalam keadaan normal, tak satu pun dari para jenius yang hadir ini akan menandingi mereka. Namun, mereka tidak menyangka Du Fei akan tiba-tiba muncul saat ini. Orang yang tidak biasa ini tidak hanya memiliki pil guntur surgawi, tetapi juga dapat mengendalikan guntur ilahi kesengsaraan surgawi, menggunakannya untuk mengalahkan mereka. Wakil pemimpin aliansi Qian, itu anak bernama Du Fei. Dialah yang mendapatkan harta paling berharga di medan perang Jiushuku, pil petir surgawi. Meskipun kakak Yang Zhen menggunakan benih ibel, dia tetap dikalahkan olehnya. Ekspresi utusan wilayah barat sedikit berubah sejenak, lalu dia berkata dengan getir. Du Fei pil petir surgawi. Mata Qian Ming berkilat dingin, dan dengan sekali lirikan, ia mengunci Du Fei di langit yang jauh, dengan niat membasmi yang samar terpancar darinya. Di bawah tatapannya, kulit kepala Du Fei tiba-tiba terasa geli, tetapi ia tidak bergerak, tahu bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan monster-monster tua ini. Ia kini telah menyelesaikan apa yang perlu ia lakukan, dan kini giliran ia untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh para petinggi dari Sekte mendalam 9 surga. Pada saat ini, kesengsaraan penghancur Sekte di langit telah menghilang, dan pil petir surgawi telah ditarik kembali. Ia bisa dikatakan telah kehilangan senjata terhebatnya. Terlebih lagi, karena ia telah memanfaatkan guntur surgawi dari kesengsaraan, dalam arti tertentu, usahanya untuk menghancurkan kesengsaraan penghancur Sekte telah gagal. Meskipun kekuatannya sedikit meningkat, ia masih seorang ahli bela diri tingkat 6 puncak. Namun, kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan monster-monster tua ini. Haha, Qian Ming, kau benar-benar mengancam seorang junior dengan statusmu. Sepertinya kau tidak akan kehilangan muka lagi, kan tepat ketika Du Fei sedang waspada penuh, sesosok tua tiba-tiba muncul di hadapannya, menghalangi pandangan Qian Ming. Du Fei menoleh dan melihat bahwa sosok itu adalah Zhou Tai dari Sekte Lingtian. Haha, anak ini hebat sekali, aku sangat mengagumimu. Setelah ini, jika kau bersedia, aku bisa langsung menjadikanmu murid inti Paviliun Hualongku. Aku juga bisa memutuskan dan memberimu hak untuk berlatih seni bela diri tertinggi Paviliun Hualongku, Hualong Jue.
Pria kuat paviliun Hualong itu juga tertawa terbahak-bahak di kejauhan, dan kekagumannya pada Du Fei sama sekali tidak tersamarkan dalam tawanya. Haha, nak, penampilanmu memang bagus. Meskipun Sekte Taiking jarang menerima murid laki-laki, jika kau bersedia, aku bisa memutuskan untuk melanggar aturan ini. Kau tahu, kesempatan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tak diinginkan banyak orang. Wanita cantik dari Sekte Taiking itu juga tersenyum dan berkonsentrasi pada Du Fei. Lagi pula, dengan penampilanmu, bukan tidak mungkin kau menjadi murid laki-laki pertama di sekte dalam sejarah Sekte Taiking kita. Haha, masalahnya belum selesai dan kalian berdua sudah mulai menjara orang. Bukankah ini terlalu tidak menghargai orang seperti kita menurutku? Sekte mana yang ingin dia ikuti tergantung pada keinginan orang kecil itu sendiri. Tentu saja, Paviliun Jiuxiaoku juga sangat menyambutnya. Di sisi lain, orang kuat Paviliun Jiuxiao juga berbicara sambil tersenyum. Setelahnya, para tokoh kuat Jiutian Xuanzong lainnya juga berbicara dengan kagum. Jelas, tindakan Du Fei kali ini membuat mereka sangat puas. Soal Du Fei yang membawa pil petir surgawi, mereka memilih untuk mengabaikannya saat ini. Soal ide mengambil kembali pil petir surgawi, mereka sama sekali tidak berniat. Anak ini mampu mengendalikan pil petir surgawi sedemikian rupa, jadi ketika dia besar nanti, dia pasti akan menjadi salah satu orang terkuat di dunia. Jika dia bisa membawa bakat seperti itu ke sektenya, manfaat yang akan dia dapatkan mungkin lebih besar daripada mendapatkan pil petir surgawi. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, Zhou Tai dari Sekte Ling Tian tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, ia berbalik dan melirik Du Fei. Tatapan matanya penuh makna. Sementara itu, Zhuo Ming melirik Du Fei dan sedikit mengernyit. Meskipun ia sedikit mengagumi Du Fei, orang ini telah memaksa dua mantan anggota Taichu Jun Wuzong untuk kalah. Mengingat statusnya, sulit baginya untuk membawa Du Fei ke sini dalam situasi seperti itu. Begitu memikirkan hal ini, tatapan Zhuo Ming langsung tertuju pada Jun Zuodong, salah satu orang kuat di medan perang Jiushu. Niat membasmi terpancar di matanya. Zhou Tai, Zhuo Ming, bukankah kau terlalu cepat bahagia bahkan jika kau kabur sekarang? Tidak bisakah kami melakukan apapun padamu? Qian Ming menyipitkan mata dan menatap pemandangan yang tampak bahagia ini. Sesaat kemudian, ia tertawa terbahak-bahak. Kalian di medan perang Jiushu memang kuat, mengandalkan kekuatan ibel-ibel ekstrateritorial. Tapi, sekarang kalian tidak bisa menjebak kami, orang-orang tua, jadi wajar saja kalian tidak bisa mendapatkan cermin harta karun Yin Yang dan istana Jiushu. Selama kedua jimat Zenwu ini masih di bawah kendali kami, medan perang Jiushu akan tetap menjadi dunia kami. Kami punya banyak waktu untuk mengalahkan kalian satu persatu, kata Zhou Tai sambil tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Qian Ming langsung berubah muram. Namun, sesaat kemudian, ia menyeringai dan berkata dengan dingin, apa kau pikir kami tidak mengantisipasi situasi seperti ini? Kami sudah tahu betul kekuatan Sekte Misterius 9 Surgamu selama bertahun-tahun. Apa kau pikir kami tidak punya rencana cadangan? Benarkah rencana cadangan? Bagaimana kalau kau tunjukkan rencana cadanganmu sekarang? Mendengar ini, Zhou Tai sedikit mengernyit, tetapi tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, Zhuo Ming melangkah maju dan berkata dengan seringai di wajahnya. Mendengar ini, wajah Qian Ming menunjukkan seringai yang tak tersamar, lalu tiba-tiba ia mundur setengah langkah. Kemudian, suara aneh perlahan bergema di antara langit dan bumi. Tuan Jenderal Ibel, datanglah dan hancurkan dunia. Desir, hampir tepat setelah Qian Ming selesai berbicara, sebuah retakan gelap yang besar tiba-tiba muncul di langit biru. Saat retakan itu muncul, retakan itu menyebar dengan dahsyat ke segala arah, dan aura yang sangat mengerikan juga menyebar darinya, menyelimuti langit dan bumi. Aura yang sangat mengerikan ini sangat jahat dan menyeramkan. Bau menyeramkan dalam aura tersebut mirip dengan aura ibel yang terpancar dari Qian Ming dan yang lainnya, tetapi jauh lebih kuat. Saat aura jahat memenuhi udara, semua orang kuat yang hadir dapat merasakannya dengan jelas. Saat ini, seolah-olah seluruh dunia sedang melawan aura ini, terus-menerus dan dengan gila-gilaan melawan dan menolaknya. Apa sebenarnya setan itu? Di puncak Gunung Jiushu, selain beberapa orang yang memiliki pengetahuan tentang peristiwa kuno dan memahami situasi, mayoritas kerumunan menunjukkan ekspresi bingung dan kebingungan. Tanpa sadar, mereka semua merasakan ketidaknyamanan. Meskipun mereka tidak dapat menebak asal-usul ibel itu, mereka tahu makhluk ini pasti tandingan mereka. Du Fei juga menatap langit. Aura yang sangat menjijikkan membuatnya bernapas cepat dalam sekejap. Setan ekstrateritorial dibagi menjadi 3 kategori: utusan ibel, jenderal ibel, dan raja ibel.
Raja Ibel Surgawi adalah makhluk yang hanya bisa dilawan oleh yang terkuat setingkat Kaisar Xuan, dan Jenderal Ibel Surgawi ini setara dengan Master Bela Diri Puncak atau bahkan Saint Bela Diri. Eksistensi seperti itu sangat kuat hanya dengan mendengar namanya, dan pada saat ini, momentum kemunculannya bahkan lebih mengerikan. Meskipun Du Fei telah menyaksikan api Ibel yang mengerikan dari Raja Ibel Surgawi ke-9, ia juga memahami bahwa Raja Ibel Surgawi ke-9 telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan ditindas oleh Kaisar Xuan. Apa yang ia saksikan hanyalah puncak gunung es dari kekuatannya. Mungkin hari ini akan menjadi pertama kalinya ia berhadapan langsung dengan Ibel luar yang sebenarnya. Gas hitam yang mengerikan meraung dari celah besar di langit. Tak ada setitik cahaya pun yang terpancar darinya. Yang terpancar hanyalah kejahatan yang sangat mengerikan. Jenderal Ibel, Du Fei menatap langit dengan kulit kepala yang agak mati rasa, matanya sedikit berkedut. Adegan seperti kiamat ini benar-benar mengejutkannya. Apakah ini setan ekstrateritorial yang sebenarnya? Pada saat ini, bahkan anggota kuat dari Sekte Misterius 9 Surga pun sedikit berubah ekspresinya. Bahkan mereka belum pernah melihat Ibel luar yang sebenarnya. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa makhluk legendaris seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Di seluruh Gunung Jiushu, sebagian besar orang menatap pemandangan itu dengan ekspresi bingung dan heran. Berbagai perubahan dalam perang Jiushu ini benar-benar membuat mereka kewalahan. Namun, perubahan di depan mata mereka masih membuat ekspresi kebanyakan orang menjadi sangat muram. Perasaan teror yang samar-samar menggenang di hati mereka. Adapun orang-orang kuat di medan perang Jiushu, mereka menatap banyak orang kuat di bawah dengan ekspresi jahat di wajah mereka, seolah-olah kemenangan mereka sudah ditakdirkan saat energi Ibel mengerikan ini muncul. Hei, Qianming, aku benar-benar kecewa padamu. Dari retakan hitam yang besar itu, aura hitam yang lengket tiba-tiba menyembul keluar bagaikan air pasang, dan kemudian, terdengar suara desahan pelan yang perlahan keluar darinya. Hampir bersamaan dengan munculnya suara itu, tekanan yang tak terlukiskan perlahan menyebar dari celah tersebut, menyebabkan banyak pria kuat mendongak dengan ngeri. Namun, tekanan samar ini saja sudah membuat banyak pria kuat gemetar, bahkan ingin berlutut. Berdengung. Di tengah energi Ibel yang bergejolak, dan di bawah tatapan mata banyak orang, sebuah singgasana yang diukir dari batu giok putih tiba-tiba muncul di tengah energi hitam yang merasuk. Singgasana putih itu membentuk kontras yang mencolok dengan energi hitam yang merasuk, langsung menarik semua mata, seolah-olah ia adalah pusat alam semesta. Di atas singgasana, sesosok tubuh membungkuk dengan santai. Mengenakan jubah putih, wajahnya tampak seperti manusia, tampak tak terlatih. Namun, aura yang sangat jahat dan mengerikan perlahan terpancar darinya. Dan di sepasang matanya yang gelap, tak ada putih, hanya kegelapan tak berujung. Dalam kegelapan itu, tak ada emosi sama sekali, bagaikan Ibel. Apakah ini, Jenderal Ibel Surgawi? Du Fei menatap pria berjubah putih di singgasana putih tanpa berkedip, ekspresinya langsung berubah sangat serius. Aura yang memancar dari tubuhnya menyebabkan dua Yuan dan langit dan bumi yang agung di tubuhnya bergetar hebat dalam sekejap. Para ahli Jiutian Xuanzong semuanya mengarahkan pandangan mereka pada pria berjubah putih itu. Sesaat kemudian, mereka melihat Zhou Tai melangkah maju, dan aura yang sangat mengerikan terpancar dari sekujur tubuhnya, seketika menyelimuti langit dan bumi, dan benar-benar menghalangi aura mengerikan pria berjubah putih itu. Aku tak pernah menyangka ada Ibel ekstrateritorial di dunia ini. Namun, ku dengar Ibel ekstrateritorial selalu sombong dan meremehkan kita manusia. Tak pernah kusangka Ibel bermartabat seperti itu akan ikut campur dalam urusan manusia di masa depan. Zhou Tai menyipitkan mata dan menatap pria di singgasana di udara, lalu berbicara perlahan. Hehe, kau benar, awalnya aku tak ingin peduli dengan urusan manusiamu. Namun, orang-orang di medan perang Jiushu ini berinisiatif mengorbankan esensi darah dan daging ribuan prajurit untuk membangunkanku dari tidurku, dan mengatakan bahwa seorang raja sukuku telah disegel di ruang ini. Bahkan jika aku ingin mengabaikannya, rasanya aku tak bisa. Terlebih lagi, syarat yang mereka ajukan sangat menarik. Setelah masalah ini selesai, kalian semua akan menjadi santapanku dan menjadi tumbalku untuk membangkitkan raja sukuku. Pria berjubah putih itu menyipitkan matanya dan menatap Zhou Tai, tersenyum lembut. Mendengar ini, tubuh Zhou Tai sedikit gemetar. Mengenai fakta bahwa Raja Ibel Surgawi ditekan di medan perang Jiushu, Sekte Jiutian Xuan mereka benar-benar tidak tahu. Tetapi karena Raja Ibel Surgawi telah mengatakannya, hampir dapat dipastikan. Detik berikutnya, tatapan Zhou Tai tertuju pada Qianming, dan ia berkata dengan tegas, kau begitu murah hati,
mengorbankan nyawa ribuan orang untuk membangkitkan bintang jahat, dan bahkan mencoba membangkitkan Raja Ibel. Apa kau ingin membasmi semua manusia? Selama aku bisa mendapatkan kekuatan, yang lainnya tidak penting. Qian Ming menyeringai. Tapi, bukankah kau terlalu naif hanya dengan kalian dan Jenderal Ibel Surgawi ini? Apa yang ingin kau lakukan? Aku khawatir kau tidak punya kemampuan. Zhou Tai menyipitkan matanya sedikit, dan berbicara dengan suara berat setelah beberapa saat. Haha, mungkin kau masih belum sepenuhnya mengerti apa sebenarnya yang membuat klanku begitu kuat. Jika kau membandingkanku dengan para pecundang itu, kau mungkin akan menderita kerugian besar. Pria berbaju putih itu masih terkekeh. Ia menatap Zhou Tai sejenak sebelum berkata dengan tenang, biarkan aku mengantarmu pergi. Tapi bahkan jika kau mati, akan lebih baik jika kau mati dengan penuh pengertian. Namaku Bai Yasha, Jenderal nomor 1 di bawah Raja Ibel Surga ke-9. Ibel Malam Putih, Raja Ibel Surgawi ke-9. Pupil mata Du Fei mengecil tajam di bawahnya. Sepertinya Jenderal Ibel yang menyebut dirinya Ibel Malam Putih ini sebenarnya memiliki hubungan darah dengan Raja Ibel Surgawi ke-9. Lagi pula, jika kecurigaannya benar, tujuan orang ini pastilah untuk menyelamatkan Raja Ibel Surgawi ke-9. Sayangnya, Raja Ibel Surgawi ke-9 telah lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Jenderal Ibel Bai Yasha wajah Zhou Tai tampak serius. Setelah beberapa saat, ia menghela napas perlahan dan berkata, kalau begitu, biarkan aku merasakan kekuatanmu. Mendengar ini, senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Bai Yasha. Setelah menatap Zhou Tai dalam-dalam, ia berkata dengan ringan, kapan aku pernah bilang akan mengambil tindakan sendiri untuk menghadapimu. Begitu selesai berbicara, ia melambaikan tangannya dengan santai, dan seketika, energi Ibel hitam di langit meraung turun dan mengalir ke tubuh Qian Ming dan para ahli lainnya. Dalam sekejap, aura di tubuh mereka melonjak liar. Dengan energi Ibel ini, aku yakin seharusnya tidak terlalu sulit bagimu untuk menyelesaikan masalah Sekte Jiu Tianxuan, kan, kata Bai Yasha sambil tersenyum setelah melakukan semua ini. Hehehe, tubuh Qian Ming bergetar hebat, dan dagingnya hampir 2 kali lipat dalam sekejap. Ia sedikit memutar kepalanya dan berkata dengan suara berat, jangan khawatir, Tuan Bai Yasha. Dengan Ki Ibel Surgawi ini, meskipun kita tidak bisa sepenuhnya melenyapkan orang-orang ini dari Sekte Misterius 9 Surga, kita masih bisa memastikan mereka terlalu sibuk untuk menanganinya, dan itu tidak akan mengganggu tugas penting Tuan Bai Yasha. Bagus. Kalau begitu, ayo kita mulai. Bai Yasha tertawa, lalu dia melihat tangannya tiba-tiba terayun dengan keras. Saat ia bergerak, dalam sekejap, Qian Ming dan orang-orang kuat lainnya terlihat membawa energi Ibel yang mengerikan, dan langsung menyerbu Zhou Tai dan orang-orang kuat lainnya dari Jiu Tianxuan. Gelombang kekuatan yang tak tertandingi langsung menyebar di langit, dan dalam sekejap, lingkaran pertempuran muncul kembali. Oke, masalah besar sudah terpecahkan. Sepertinya sudah waktunya untuk menyelesaikan beberapa masalah kecil. Tatapan Bai Yasha menyapu lingkaran pertempuran yang terbuka saat itu, lalu tatapannya yang agak dingin perlahan berbalik, dan akhirnya, tertuju pada Du Fei yang melayang di udara. Anak kecil, kalau aku tidak salah, kau punya pil petir langit di tubuhmu. Bertahun-tahun yang lalu, aku juga menderita kerugian besar di tangan pil petir langit ini. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, rasanya seperti kenangan yang jauh. Namun, karena kau telah mendapatkan pil petir langit, kau harus mengerti bahwa sejak saat itu, kau telah menjadi musuh bebuyutan klan Ibel Langit ekstrateritorialku. Jadi, aku harus mengantarmu pergi sendiri. Bai Yasha menyeringai pada Du Fei, memperlihatkan gigi putihnya, dan niat membasminya yang begitu dingin langsung membuat banyak orang menggigil. Ekspresi Du Fei langsung berubah sangat buruk. Ia tak pernah menyangka bahwa penglihatan White Yaksa begitu tajam sehingga sekilas ia bisa tahu bahwa ia sedang membawa pil petir surgawi. Di hadapan makhluk sekuat itu, ia pada dasarnya tak berdaya. Begitu dia memikirkan hal ini, tanpa ragu sedikit pun, Du Fei melangkah maju dan tubuhnya mundur dengan cepat ke belakang dalam sekejap. Hehehe, kamu masih berpikir untuk mundur sekarang? Apa tidak terlambat? Bai Yasha tersenyum aneh, lalu, dia melihat jari-jari rampingnya terangkat, dan seketika, dia dengan lembut menunjuk ke arah Du Fei. Memanggil, seberkas cahaya hitam langsung melintasi langit, bersiul ke arah Du Fei dengan kekuatan yang tak tertahankan. Lonceng kiamat, ekspresi Du Fei berubah, dan dengan jentikan tangannya, lonceng kiamat muncul di depannya. Dentang, saat berikutnya, suara renyah terdengar, dan kemudian Du Fei dengan cepat menyadari dengan sudut matanya bahwa retakan menyebar liar di lonceng ilahi kiamat, dan kemudian lonceng itu langsung runtuh di hadapannya yang ketakutan.
Lonceng ilahi kiamat. Jimat roh Zhenwu yang asli. Lonceng itu hancur seketika saat ia berhadapan dengan yaksa putih. Tiba-tiba, hawa dingin menjalar dari telapak kaki Du Fei hingga ke ubun-ubun kepalanya. Ini Ibel alam luar. Ini Jenderal Ibel. Perbedaan kekuatannya sungguh tak terukur. Untuk pertama kalinya, perasaan tidak berdaya yang kuat muncul di hati Du Fei. Oh, kau benar-benar menangkisnya dengan jimat Zhenwu, kau benar-benar beruntung. Tapi, apakah keberuntunganmu akan sebaik itu lain kali? Bai Yasha tersenyum lagi, lalu mengangkat jarinya dan dengan lembut menunjuk ke arah Du Fei. Tertawa, seberkas cahaya hitam lain langsung merobek langit dan melesat ke arah Du Fei. Kali ini serangannya sangat dahsyat, seolah akan menghancurkan segalanya dalam sekejap. Kali ini, serangannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah serangan semacam ini, ruang di sekitar Du Fei langsung terdistorsi. Distorsi ini memblokir lokasi Du Fei dalam sekejap mata, dan bahkan gerakannya pun langsung terbatas. Dalam kondisi Du Fei saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Jenderal Ibel yang sangat kuat Bai Yasha. Du Fei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap berkas cahaya hitam yang membesar dengan cepat di matanya. Ia menggertakkan gigi dan sedikit menutup matanya. Namun, tepat saat matanya hendak menutup sepenuhnya, sesosok putih tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian lingkaran cahaya 7 warna langsung muncul di kehampaan, menghalangi sinar cahaya hitam itu. Ledakan, sinar hitam itu langsung jatuh menghantam halo 7 warna itu. Dalam sekejap, gelombang fluktuasi yang sangat mengerikan terlihat bersiul dari titik di mana kedua serangan itu bertemu. Dalam sekejap, kekosongan di sekitarnya juga terguncang, menciptakan retakan yang mengerikan, dan hembusan angin yang kuat terus-menerus terjerat dan terjalin di udara. Melihat perubahan mendadak ini, banyak orang di tempat kejadian terkejut dan tak bisa berkata-kata. Du Fei juga menatap pemandangan di depannya dengan sedikit takjub. Sesaat kemudian, secercah kejutan melintas di matanya, lalu ia berkata dengan sedikit terkejut, "Kakak. Kakak, apakah itu kau? Adik Du Fei, apakah kau akhirnya belajar dari kesalahanmu pada saat ini?" Sosok putih itu perlahan berbalik, dan sepasang mata cerah tertuju pada Du Fei, dengan sedikit kekaguman terpancar di matanya. Melihat mata yang familiar ini, Du Fei menghela napas lega. Jika orang ini bukan Xiao Ran, rubah langit ekor 9, lalu siapa lagi? Ledakan. Di udara, kedua gelombang yang saling terkait akhirnya menghilang sepenuhnya, dan Ibel Malam Putih menatap ke bawah dengan tatapan yang agak aneh. Setelah beberapa saat, ia tampak terkekeh dan menggelengkan kepala, berkata, "Kejutan sekali. Aku tak pernah menyangka rubah langit ekor 9 masih ada di dunia ini. Itu benar-benar membuka mataku. Kupikir klan rubah Ibel kuno ini telah sepenuhnya dimusnahkan oleh sukuku saat itu. Jadi, gadis kecil dari klan rubah Ibel kuno, meskipun aku tidak tahu mengapa kau muncul di sini, apakah kau berencana untuk melawan klan Ibel ekstrateritorial kami?" Xiao Ran, si rubah langit ekor 9, tersenyum lembut, matanya yang cerah menatap langit. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan ringan, "Apa gunanya melakukan hal yang benar?" Tuan Tian Mojiang melebih-lebihkan. "Tapi anak kecil ini memanggilku kakak. Aku tidak bisa hanya melihat adikku terbasmi tanpa alasan seperti ini, kan? Hehehe, kalau kamu masih di puncak, aku mungkin agak takut padamu, tapi kalau tidak salah, kekuatanmu baru pulih setengahnya saja. Kalau kamu mau melawanku, aku khawatir kamu tidak punya kualifikasi." Bai Yasha menyeringai. "Kamu akan tahu apakah kamu memenuhi syarat dengan mencobanya," kata Xiao Ran sambil tersenyum tipis. "Benarkah mungkin, garis keturunan terakhir rubah Ibel kuno di dunia ini akan hancur di tanganku? Perasaan ini sungguh menggairahkan. Karena kau bersikeras maju, setelah aku membereskanmu, aku akan mengusir si kecil itu." Kemunculannya kali ini sungguh penuh kejutan. Bai Yasha tersenyum sinis. Menurutnya, meskipun saat ini ia tidak tahu dari mana rubah langit berekor 9 itu berasal, ia tidak menganggap keberadaan seperti itu serius. Ternyata itu rubah langit ekor 9. Di udara, Zhou Tai menangkis serangan Qian Ming dengan telapak tangannya. Pandangannya jatuh ke bawah, dan kilatan aneh melintas di matanya. Jika kau bersikeras, hubungan antara manusia dan monster tidaklah harmonis. Namun, ketika menghadapi musuh bersama dari segala hal di dunia, seperti Ibel-Ibel ekstrateritorial, hubungan antara manusia dan monster menjadi tidak berarti. Aku tidak menyangka si kecil ini ternyata punya hubungan dengan klan rubah Ibel kuno. Sungguh misterius. Tatapan Zhou Tai tertuju pada Du Fei, dan sesaat kemudian ia tersenyum pahit. "Dulu, klan Ibel ekstrateritorialmu dibasmi oleh gabungan kekuatan manusia dan monster. Aku tak menyangka setelah bertahun-tahun, kau masih belum belajar.
Xiaoran menatap yaksa putih, dan niat membasmi di matanya samar-samar terpancar. Dengan kekuatannya saat ini, ia harus menganggap keberadaan seperti itu serius. Haha, sepertinya bicara lebih banyak tidak ada gunanya dalam situasi ini. Kenapa kita tidak mulai saja? Kemampuanmu jauh lebih unggul daripada para idiot dari Sekte Misterius 9 Surga itu. Mungkin itu akan sedikit menyenangkanku. Bai Yasha menjilat bibirnya. Sosok yang duduk di singgasana giok putih akhirnya berdiri untuk pertama kalinya. Saat dia berdiri, semburan energi ibel meraung keluar dari tubuhnya. Kalau begitu, mari kita mulai. Xiaoran tersenyum tipis, lalu berbalik menatap Du Fei, lalu melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, aliran energi sejati yang sangat murni melilit Du Fei dan menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Meskipun kekuatanku baru saja pulih ke puncak alam master bela diri tingkat 4, aku masih belum sebanding dengan yaksa putih ini. Harus diakui, tak seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Namun, kau, dengan 2 yuan dan langit dan bumi, mungkin bisa mengalahkannya. Namun, kekuatanmu saat ini terlalu lemah, dan kau sama sekali tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan kedua yuan dan langit dan bumi itu. Istana Jiushu dan cermin harta karun Yin yang seharusnya bisa membantumu, tetapi itu tergantung pada keberanian orang-orang dari Sekte Jiu Tianxuan. Paling-paling aku hanya bisa membelikanmu sebatang dupa. Setelah itu, bahkan aku pun tak akan berdaya. Pada saat yang sama ketika Du Fei terlempar ke tanah, sebuah suara muncul di telinga Du Fei, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Aku tidak menyangka Xiaoran telah pulih ke tingkat kekuatan seperti itu, tapi dia masih belum sebanding dengan Bai Yasha. Ledakan. Di udara, Xiaoran dan yaksa putih bertabrakan hampir seketika. Dalam sekejap, cahaya warna-warni dan udara hitam yang mengerikan saling bertautan di udara, dan mereka terus saling membombardir dalam posisi yang seimbang, seolah-olah kedua pria kuat tak tertandingi ini sedang berusaha sekuat tenaga saat ini. Du Fei menyipitkan mata dan menatap langit, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ia sangat sensitif terhadap energi ibel, sehingga ia langsung menyadari bahwa meskipun situasinya tampak seimbang saat ini, energi ibel Bai Yasha seolah melahap aura warna-warni Xiaoran sepanjang waktu. Jika ini terus berlanjut, Xiaoran pasti akan kalah. Apakah tidak ada pilihan lain selain mempertaruhkan segalanya? Melihat pemandangan ini, Du Fei hanya bisa tersenyum pahit. Ia telah bekerja keras menjaga rahasia ini selama bertahun-tahun, tetapi hari ini, ia harus mengungkapkannya. Karena, jika ia masih merahasiakannya saat ini, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi semua orang yang hadir akan menanggung akibatnya dengan sangat buruk. Senior, aku memiliki 2 yuan dan langit dan bumi di tubuhku, yaitu dan petir langit dan teratai es. Jika aku memiliki kekuatan yang cukup untuk melepaskan kekuatan kedua yuan dan langit dan bumi ini, maka Jenderal Ibel Langit Bai Yasha bukanlah tandinganku. Sesaat kemudian, Du Fei menarik napas dalam-dalam dan segera mengirim pesan kepada Zhou Tai. Sedangkan untuk orang-orang kuat lainnya di Sekte Mendalam 9 Surga, ia tidak terlalu mempercayai mereka. Dalam situasi seperti itu, jika ia harus memilih orang kuat di Sekte Mendalam 9 Surga untuk dipercaya, tampaknya hanya Zhou Tai yang akan menjadi pilihannya. Sosok Zhou Tai, yang sedang bersilangan di udara, tiba-tiba bergetar hebat. Sesaat kemudian, raut kegembiraan muncul di wajahnya. Kemudian ia bertepuk tangan, dan embusan angin kencang langsung menghantam Qianming. Kemudian, pandangannya langsung tertuju pada Du Fei. Semua prajurit di Gunung Jiushu, dengarkan. Kecuali Du Fei, masuklah ke Aula Jiushu. Kita akan mengaktifkan formasi Agung Jiushu. Semuanya, kerahkan seluruh energi kalian dan salurkan ke dalam formasi. Pertempuran hari ini akan ditentukan di sini. Begitu selesai berbicara, Zhou Tai mengayunkan tangannya. Seketika, cahaya keemasan memancar dari lengan bajunya dan mendarat di Aula Jiushu. Aula Jiushu yang awalnya sangat besar menyusut beberapa kali dalam sekejap, dan sebuah pintu emas langsung terbuka, memperlihatkan aula yang luas di dalamnya. Di dalamnya, terdapat bantal-bantal, yang jelas disiapkan untuk para prajurit yang hadir. Mengapa kalian tidak mengambil tindakan? Setelah Zhou Tai melakukan semua ini, dia berteriak lagi. Haha, hantu tua, meskipun kau tidak menjelaskan apa-apa, tapi saat ini, sepertinya kami hanya bisa memilih untuk mempercayaimu. Pria kuat Paviliun Hualong meraung, lalu melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan jatuh. Dalam sekejap, istana Jiushu terlihat menyusut lagi, dan kemudian, pintu emas lain terbuka seketika. Melihat pemandangan ini, ekspresi 7 prajurit Jiu Tianxuan Zong lainnya juga berubah pada saat ini,
Tetapi mereka masih langsung memukul mundur prajurit di depan mereka, dan kemudian langsung memancarkan cahaya keemasan. Di bawah cahaya keemasan, Aula Jiushu segera berubah menjadi seukuran aula biasa, dan 9 pintu emas terbuka satu demi satu. Semuanya, masuk ke aula. Suara Zhou Tai terdengar lagi. Ya, pada saat ini, orang-orang kuat di puncak Gunung Jiushu juga bereaksi satu persatu. Tak lama kemudian, mereka melihat orang-orang ini bergegas masuk ke aula Jiushu, lalu duduk bersila di atas bantal satu persatu. Dalam sekejap, aliran energi yang sangat murni mengalir ke aula Jiushu di bawah kaki mereka. Ledakan. Dalam sekejap, seberkas energi murni yang tak tertandingi tiba-tiba meledak dari istana Jiushu, dan tekanan yang mencengangkan langsung menyebar. 710.